Bab 2131, Anak Dalam. Jauh di malam hari, Seng Mei duduk bersila di kamarnya, diselimuti cahaya hitam yang tak ada habisnya. Ribuan helai rambut berkibar di sekelilingnya, memancarkan keharuman yang ringan dan mempesona. Dia tampaknya menjadi sumber segala kegelapan di alam semesta. Selama seberkas cahaya mendekatinya, sinar itu akan tertelan bersih. Seng Mei mengumpulkan kekuatan untuk bersiap menyerang alam dewa sejati di masa depan. Sebenarnya, kultivasinya saat ini sangat dekat dengan keilahian sejati. Seperti genangan air di malam hari, meskipun Seng Mei sedang duduk di kamarnya, dia masih bisa merasakan dengan jelas aliran energi di sekitarnya. Dia samar-samar merasakan bahwa di suatu tempat tidak terlalu jauh darinya, sirkulasi energi mulai meningkat, seolah-olah ada badai yang sedang terjadi. Itu dia, Seng Mei membuka matanya, melihat ke suatu arah di ruangan gelap itu. Arah yang dihadapinya adalah ruangan tempat Lin Ming berada. Seng Mei menatap untuk waktu yang lama dan kemudian menghela nafas dengan lembut. Dia menghela nafas bukan hanya untuk Lin Ming tetapi juga untuk dirinya sendiri. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia memikul terlalu banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh siapapun. Dari luar dia tampak menjalani kehidupan yang sangat mulia dan indah, tetapi pada saat yang sama dia mengalami nasib samsara yang di luar pemahamannya. Pada saat ini hukum jurang tiba-tiba mulai bergejolak di ruangan gelap. Hukum dan energi bersatu, membentuk pusaran kecil, dan di dalam pusaran kecil ini ada cermin perunggu sederhana. Dengan suara keras, gerbang spasial hitam muncul di permukaan cermin perunggu. Gerbang spasial berputar, memancarkan cahaya hitam berkabut. Itu tampak seperti rahang binatang buas kuno, ganas dan kejam. Melihat ini, Seng Mei mengerutkan kening. Dia menarik kembali ekspresi sedihnya dan kembali ke ketidakpeduliannya yang tidak berperasaan. Suster Junior Magang. Sebuah suara bergema dari gerbang spasial, kental dan maskulin, menarik bagi indera, menyenangkan untuk didengarkan. Dengan itu, iblis jurang yang mengenakan baju perang ungu keluar dari gerbang spasial. Saat jurang ini muncul, dunia di sekitarnya tampak beresonansi dengannya, berdetak seirama dengan langkah pria itu seolah-olah makna sebenarnya dari jurang Dao sedang muncul. Abyssal ini adalah salah satu jurang yang dikirim Deep King Road untuk bergabung dengan ekspedisi ke makam Dewa Iblis kali ini, Deep Child. Ketika tiga pengaruh besar Deep King Road, Sekte Eon Kuno, dan Istana 9 Neter mengadakan kompetisi Master Divinity sejati, Deep King Road telah mengirimkan 6 Master Level True Divinity, di antaranya adalah Seng Mei. Dari 6 jurang maut ini, hanya satu yang memiliki budidaya tingkat ketuhanan sejati menengah, anak dalam. Karena tingkat kultivasi Deep Child yang tinggi, baik Sekte Eon Kuno maupun Istana 9 Neter tidak memiliki tetua yang berani menantangnya. Sebaliknya, banyak dari sesepuh memilih salah satu yang tampaknya paling lemah, Seng Mei. Namun yang membuat mereka kecewa, mereka akhirnya menemukan bahwa Seng Mei sebenarnya adalah individu yang sangat kejam, dan keempat tetua jurang yang berpikir untuk menantangnya telah dikalahkan. Kekuatan Suster Junior Magang menjadi semakin kuat, segera menembus alam ketuhanan sejati kapan saja. Saya khawatir jika Suster Junior Magang menjadi dewa sejati, bahkan saya tidak akan menjadi tandingan Anda. Deep Child terkekeh, nadanya lembut. Suara ini sama sekali tidak terdengar seperti suara iblis jurang. Abyssal yang tinggi dan kokoh seperti Deep Child biasanya memiliki suara yang nyaring dan bergema, seperti bel, rendah dan dalam, suara yang membuat telinga berdengung. Tapi Deep Child berbicara seperti pria sederhana dari salah satu ras di 33 surga, dengan suara yang terdengar seperti angin musim semi yang sejuk. Namun, saat Seng Mei mendengarkannya, kebencian dan rasa jijik yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Dia berkata tanpa ekspresi, alasan kamu datang hari ini bukan untuk mengatakan ini. Bukan. Saat Deep Child berbicara, dia mengeluarkan secarik batu giok hitam dan membaliknya dengan jari beberapa kali. Masih ada waktu sebulan lebih hingga makam Dewa Iblis dibuka. Ini adalah perintah Anda dan pembagian tugas di antara kita semua sangat jelas. Namun, saya juga berharap Suster Junior Magang akan bekerja sama dengan saya. Deep Child melemparkan batu giok itu ke tangan Seng Mei, ekspresi lucu di wajahnya. Seng Mei mengambil slip giok dan menyapunya. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk memeriksanya sepenuhnya. Tanpa reaksi apapun, Seng Mei meremukkan batu giok di tangannya, saya mengerti. Bagus sekali, kata Deep Child, wajahnya penuh senyuman. Melihat Seng Mei yang sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan hidungnya beberapa kali dan berkata dengan puas, kultivasi saudari junior magang meningkat semakin tinggi, dan dengan seni reinkarnasi agung Anda yang telah mencapai kesempurnaan, aura Anda menjadi seperti itu, jauh lebih memesona, haha. Deep Child berkomentar dengan sembrono. Seng Mei tidak menjawab, sebaliknya, matanya yang sedingin es tetap tertuju pada Deep Child. Sungguh tidak berperasaan, kata Deep Child, sedikit bosan. Dia melanjutkan, tetua ke-9 Sekte Eon Kuno itu memiliki sedikit keterampilan. Tidak kusangka dia hampir berhasil mendapatkanmu. Namun sayang sekali, dia melewatkan kesempatannya. Di masa depan saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Seng Mei tidak peduli dengan omong kosong Deep Child. Dia berkata, saya tahu Anda telah menyelidiki status tetua ke-9 selama beberapa hari terakhir. Apakah kamu menemukan sesuatu? Belum. Deep Child menggelengkan kepalanya, warna mencurigakan di matanya. Bakatnya berada pada level yang lebih tinggi darimu, dan itu sendiri tidak terbayangkan. Tapi,
Akan selalu ada kejutan di dunia ini, seperti bagaimana dia berhasil menemukan kitab Eon yang telah lama hilang. Seharusnya ketika dia menemukan kitab Eon, dia menemukan pertemuan yang tidak disengaja itu. Namun, itu tidak menjadi masalah, karena apapun yang dia temui, hal itu sama saja bagi kita. Kata Deep Child dengan percaya diri. Seng Mei tetap diam. Deep Child tidak hanya tidak berhasil menemukan informasi apapun mengenai tetua ke-9 Sekte Eon kuno, tetapi Seng Mei menemukan bahwa dia tidak hanya tidak kecewa, tetapi benang harapan dan kegembiraan yang samar-samar muncul di hatinya. Dia awalnya khawatir bahwa penatua ke-9 yang misterius ini mungkin memiliki identitas yang meresahkan. Jika Deep Child benar-benar menemukan sesuatu, dia pasti sudah mengambil tindakan sebelumnya. Adapun harapan aneh di hatinya, bahkan dia tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya. Namun, Seng Mei merasa bahwa ketika akhir dunia tiba, akan selalu ada kejadian luar biasa dan tidak terduga yang muncul. Dan hal-hal aneh ini akan selalu membuat orang lain merasa seolah-olah perubahan haluan yang menguntungkan mungkin terjadi. Saya bertanya kepada Anda sebelumnya tentang situasi di 33 surga. Sudahkah kamu menyelidikinya? The Dark Abyss diisolasi dari 33 surga. Bahkan mengirimkan informasi sekali saja tidaklah mudah sama sekali. Seng Mei bukanlah iblis jurang sehingga dia bisa meninggalkan jurang kegelapan jika dia mau. Namun, kebebasannya terbatas sehingga dia tidak meninggalkan Dark Abyss dalam waktu yang sangat lama. Jika dia ingin mengetahui sesuatu tentang 33 surga, dia harus bertanya pada Deep Child. Deep Child juga tidak bisa meninggalkan Dark Abyss. Tapi, dia memiliki beberapa metode unik untuk memperoleh informasi tentang 33 surga. Deep Child terkekeh, 33 surga. Itu cerita lama yang sama, tidak ada yang berubah. Mendengar perkataan Deep Child, Seng Mei terdiam sejenak. Perang antara orang suci dan umat manusia, apakah masih berlanjut? Itu, belum ada perubahan yang menguntungkan. Perubahan menguntungkan apa yang bisa terjadi? Kemanusiaan masih bersembunyi di alam semesta yang liar. Jika bukan karena Good Fortune Saint Sovereign mengasingkan diri maka umat manusia sudah lama binasa. Namun, kepunahan mereka kemungkinan besar akan segera terjadi. Kata-kata Deep Child agak kasar saat terdengar di telinga Seng Mei. Dia menatap Deep Child seolah ingin menemukan sesuatu dari mata atau ekspresinya. Namun, mata coklat Deep Child hanya berisi ejekan dan ejekan. Seng Mei tidak ingin mempercayai perkataan Deep Child, tetapi, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Deep Child adalah situasi yang paling masuk akal dan juga paling mungkin terjadi. Jika terjadi pembalikan perang maka itu adalah sebuah keajaiban. Seng Mei menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya. Melihat reaksi Seng Mei, Deep Child tersenyum puas. Dia berkata, apakah suster junior magang mengkhawatirkan seseorang di 33 surga, atau mungkin ada masalah di sana? Seng Mei tidak menjawab. Sebaliknya, dia menutup matanya dan kembali bermeditasi. Kamu boleh pergi. Suara Seng Mei bergema di udara. Tapi Deep Child terus berkata, hahaha. Kakak magang junior, kamu tidak perlu terus melamun. Yang perlu Anda lakukan hanyalah patuh dan menyelesaikan perintah yang diberikan kepada Anda. Anda harus tahu bahwa apapun yang terjadi di 33 surga, semua itu tidak penting karena tidak ada artinya sama sekali. Segala sesuatu yang terjadi hanyalah lelucon yang terjadi sebelum akhir dunia tiba. Di masa depan, kita akan menjadi legenda, kita akan menjadi abadi, dan seluruh 33 surga akan menjadi milik kita. Kehidupan beberapa semut atau bahkan banyak semut tidak ada artinya bagi kita. Saat gunung banjir, semua semut akan tenggelam, bahkan semut terkuat pun tidak terkecuali. Kata Deep Child, kata-katanya sepertinya mengandung arti lain. Namun, Seng Mei sepertinya tidak mendengarnya sama sekali saat dia terus duduk dengan tenang dalam meditasi. Deep Child mencibir, cahaya liar dan serakah di matanya saat dia menatap Seng Mei. Tapi kali ini ekspresinya membeku. Dia bisa merasakan kekuatan iblis di sekelilingnya menjadi kacau. Ini, Deep Child menyebarkan akal sehatnya ke segala arah. Lalu, dia agak khawatir. Seseorang sedang membuat terobosan saat ini. Bab 2132, Empyrean Atas. Pada saat ini, dalam bidang sensorik Deep Child, kekuatan iblis mulai berkumpul secara liar di dunia, membentuk pusaran hitam besar di langit. Sepertinya iblis yang tak terhitung jumlahnya melolong dari dalam pusaran ini, memancarkan aura yang menggetarkan hati. Semakin banyak energi yang mengalir menuju pusaran ini. Saat energi terkondensasi menjadi untaian tebal, itu seperti rantai yang menghalangi langit. Kulit Deep Child menjadi gelap. Dia tahu bahwa meskipun pusaran ini berada di atas kepalanya, pusat sebenarnya berada di ruangan yang tidak terlalu jauh, dengan kata lain, ruangan tetua ke-9 Sekte Eon kuno. Saat ini dia telah membuat terobosan dalam batasnya. Bocah ini, Deep Child mengetahui bahwa tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno berada jauh dari batas keilahian sejati. Terobosan ini hanyalah salah satu terobosan yang terjadi di ranah Empyrean. Namun, karena terobosan batas kecil yang memicu fenomena luar biasa seperti itu, hal ini membuat Deep Child merasa tidak nyaman di hatinya. Pada saat ini, di sekitar tempat tinggal, jurang pengaruh kecil lainnya juga memperhatikan perubahan yang terjadi di langit. Jurang tingkat Empyrean atas berada dalam situasi yang jauh lebih beruntung. Sedangkan untuk jurang tingkat Empyrean dan Raja Dunia yang lebih rendah, mereka merasakan tekanan yang sangat besar saat menghadapi awan iblis di langit, perasaan mengerikan yang membuat mereka membeku di tempatnya.
Sedangkan untuk jurang maut tingkat Holy Lord, sudah sulit bagi mereka untuk tetap berada di dekatnya. Mau tak mau mereka mundur lagi dan lagi, jika tidak, tekanan besar ini akan menghancurkan mereka hingga jatuh ke tanah dan memaksa mereka merangkak. Apa yang sedang terjadi? Seorang murid jurang bertanya. Beberapa murid muda tidak mengerti dari mana datangnya tekanan ini atau apa maksudnya. Abisal yang lebih tinggi sedang membuat terobosan. Seorang penatua dari pengaruh kecil menjawab. Jurang yang lebih tinggi. Apakah itu salah satu tetua tingkat ketuhanan sejati dari 3 pengaruh besar? Di mata jurang tingkat rendah, jika ada tekanan seperti itu dari fenomena terobosan maka kemungkinan besar penatua keilahian sejati yang lebih rendah akan naik ke penatua keilahian sejati yang menengah. Jika salah satu dari tetua divinitas sejati yang lebih muda dari 3 pengaruh besar mampu menerobos ke ranah divinitas sejati tengah sebelum memasuki makam Dewa Iblis, maka mereka benar-benar mendapatkan jackpot. Ini berarti mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di makam Dewa Iblis dan itu juga berarti bahwa mereka akan mampu berjuang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tidak, itu adalah tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno. Seorang penatua dengan pengaruh kecil berkata, wajahnya dipenuhi rasa iri. Dia telah menentukan pusat pusaran ini dan tahu bahwa lokasi terobosannya adalah tempat Lin Ming berada. Lin Ming ini sangat kuat untuk memulai, dan jika dia membuat terobosan lain maka tidak diketahui ketinggian apa yang akan dia capai. Tetua ke-9 Sekte Eon kuno, jadi itu dia. Banyak jurang tingkat rendah memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Lin Ming. Bagi mereka, dia bukan hanya putra surga nomor 1 yang dibanggakan, tapi dia bahkan menikahi Seng Mei, dewi paling sempurna yang pernah ada di jurang kegelapan. Memikirkan hal ini, banyak jurang yang melihat pusaran setan raksasa di langit dan wajah mereka berubah masam. Penatua ke-9 ini, di perbatasan Empyrean, mampu berdiri setara dengan divinity sejati, apakah itu kekuatan, pemahaman hukum, atau fenomena yang akan muncul selama terobosan. Bahkan dia melampaui sejumlah dewa sejati. Dengan keberadaan seperti itu di antara mereka, bagaimana jurang ketuhanan sejati lainnya bisa dibandingkan? Jika seorang Empyrean dapat memenuhi standar ketuhanan sejati, maka keuntungan terbesar mereka adalah potensinya. Bagi dewa sejati lainnya, mencapai batas atas dewa sejati adalah akhir dari jalan mereka. Tapi begitu Lin Ming masuk ke ranah divinity sejati, dia akan mencapai standar tertinggi dari ranah divinity sejati. Di masa depan dia bahkan bisa berkultivasi dan melangkah melampaui keilahian. Ini adalah batas yang tidak dapat ditandingi oleh jurang maut yang tak terhitung jumlahnya. Pusaran setan di langit tidak bertahan lama. Dari pusaran tersebut, corong raksasa mulai terbentuk dan memanjang ke bawah. Gelombang energi iblis yang mengepul mengalir turun dari corong ini dalam gelombang bergelombang, seolah-olah ada puting beliung muncul di halaman Lin Ming. Halaman kecil ini sangat tenang dan Lin Ming juga tidak muncul. Ini sangat kontras dengan pemandangan besar yang terjadi di sekitar. Pemandangan energi yang berbalik ke bawah ini terus berlanjut dan menjadi semakin liar seiring berjalannya waktu. Dari jauh, rasanya seperti angin puting beliung besar yang menjuntai dari awan di atas. Ketika energi mengalir ke bawah, tekanan yang luar biasa itu juga mulai melemah. Seperti baskom air dengan semua airnya dikeluarkan, semua kekuatan iblis itu disedot hingga kering oleh halaman tempat Lin Ming berada. Saat semua kekuatan iblis diserap, cahaya hitam muncul dari halaman Lin Ming. Beberapa jurang dengan budidaya yang lebih lemah mulai mundur secara tidak sadar, seolah-olah mereka tidak dapat menahan tajamnya cahaya hitam. Saat cahaya ini menyinari mereka, rasanya seperti seseorang menunjuk ke arah kepala mereka dengan jari pedang. Sebelum mereka bisa menenangkan diri, mereka melihat hantu iblis asura raksasa di dalam cahaya hitam ini bergegas menuju awan. Tingginya 10.000 kaki, menjulang di atas kediaman Lin Ming seperti gunung. Hantu iblis asura ini memiliki tanduk melengkung yang menonjol keluar dari kepalanya, dan seluruh tubuhnya ditutupi pelat pelindung tulang yang ganas dan rantai tebal, otot-ototnya menonjol keluar seperti naga. Ia memiliki 6 lengan dan masing-masing dari 6 sikunya memiliki paku tulang yang panjang dan ganas yang memanjang hingga tahun 2000 sampai 3000 kaki. Di belakangnya, sepasang sayap iblis raksasa terbuka, menghalangi langit. Ini adalah hantu tertinggi dalam dunia batin Lin Ming. Namun, dengan dia menggunakan avatar iblisnya untuk membuat avatar, hantu tertinggi ini telah mengambil wujud iblis. Saat menyatu dengan gumpalan aura Dewa Perang Asura, hal itu menyebabkan aura menakjubkan berkembang, seolah-olah Dewa Iblis sedang dilahirkan. Tekanan yang besar dan besar ini hampir tak tertahankan bagi jurang di sekitarnya. Bahkan jurang maut tingkat Great World King merasakan darah mereka membeku di pembuluh darah mereka dan jantung mereka hampir berhenti berdetak. Ini adalah perasaan yang mengerikan, seolah-olah hantu iblis raksasa itu hanya perlu melirik mereka untuk membuat mereka hancur menjadi abu. Tidak ada seorang pun yang menyukai perasaan ini karena seolah-olah takdir mereka tidak lagi dapat mereka kendalikan. Namun untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, hantu iblis raksasa itu dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menghilang ke halaman Lin Ming, menghilang dari pandangan. Banyak jurang yang akhirnya menghela nafas lega. Beberapa dari mereka dengan kultivasi yang lebih lemah berlutut ketika tekanan ini menghilang dan mulai terengah-engah. Sebelum ini, meskipun mereka tahu bahwa Lin Ming kuat, apa yang mereka rasakan terhadapnya adalah rasa iri. Baru pada saat ini mereka menyadari betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Hanya hantu iblis yang muncul saat terobosan batasnya menghasilkan tekanan yang cukup untuk membunuh mereka semua.
Kesenjangan besar ini membuat mereka mengerti betapa menggelikannya rasa iri mereka. Ini sama dengan semut yang iri pada manusia. Meskipun mereka hidup di dunia yang sama, tidak ada perbandingan di antara mereka, sehingga rasa iri tidak ada artinya. Terus terang, mereka tidak memiliki kualifikasi tersebut. Setelah hantu iblis raksasa menghilang, langit kembali tenang. Bahkan di kejauhan, ada beberapa awan yang berterbangan, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia berhasil menerobos. Empyrean atas. Tingkat keilahian sejati Elder memandang ke arah halaman Lin Ming dari jauh. Saat dia merasakan aura yang memancar dari rumah kecil tempat Lin Ming berada, cahaya kompleks menerangi wajahnya. Sepertinya dia bukan seorang Empyrean atas sebelumnya, tetapi hanya seorang Empyrean menengah, yang hampir menjadi seorang Empyrean atas. Saat Penatua berbicara, banyak jurang maut muda yang tidak bisa berkata-kata. Jadi ternyata ketika dia mengalahkan Seng Mei, dia hanyalah seorang Empyrean menengah. Jadi jika dia berkultivasi hingga batas seorang Empyrean, lalu bagaimana? Pada saat ini, di ruang pelatihan Seng Mei, Deep Child sedang melihat ke arah rumah tempat Lin Ming berada, tatapannya seolah menembus lapisan penghalang. Orang ini, asal-usulnya terlalu tidak bisa dijelaskan. Wajah Deep Child menjadi gelap. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Di sampingnya, Seng Mei tetap diam. Informasi yang Deep Child ceritakan kepadanya tentang 33 surga membuatnya merasa sedikit kecewa. Meskipun menurutnya hal itu tidak mungkin, dia selalu menyimpan harapan samar selama bertahun-tahun bahwa benih harapan yang dia tinggalkan dengan mengambil risiko di masa lalu dapat membawa keajaiban. Adapun tetua sekte Eon kuno yang muncul entah dari mana, Seng Mei hanya merasakan kekhawatiran dan penyesalan padanya karena intuisi aneh yang menggelitik pikirannya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun dia berharap Lin Ming akan menjadi lebih kuat, dan mungkin menjadi faktor destabilisasi di akhir dunia, dia juga memahami bahwa tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk mengubah apapun. Karena master sejati yang memanipulasi hal-hal di balik layar adalah keberadaan yang hampir tak terkalahkan. Deep Child tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia berbalik dan menatap Seng Mei. Suster junior magang, ingat perintah yang diberikan kepadamu. Kamu harusnya tahu harga dari ketidaktaatan. Seng Mei tetap diam seperti sebelumnya. Deep Child tersenyum dan berubah menjadi seberkas cahaya redup yang menghilang dari ruangan. Dalam kegelapan, hanya hukum yang menari di udara, tidak ada yang tertinggal. Bab 2133, Rahasia Makam Dewa Setan. Setelah Lin Ming menerobos ke ranah Empyrean atas, kejadian menjadi tenang. Dia tinggal di kamar pengasingannya sepanjang hari dan fokus mempelajari buku hitam kematian. Karena dia sekarang memiliki metode penanaman sistematis dari buku hitam kematian, semua pemahamannya tentang hukum kematian dan akumulasi lainnya tiba-tiba mengalami ledakan dramatis dalam beberapa bulan saja. Hukum kitab suci Lin Ming berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, dan dengan itu, perubahan yang mengejutkan terjadi di tubuhnya. Alam semesta bagian dalam tubuhnya menjadi semakin sempurna dan kekuatan 9 bintang istana Dao juga menjadi lebih ringkas dan mendalam. Sekarang, karena Lin Ming telah mengalami 7.000 tahun penderitaan dan reinkarnasi, hanya dalam pemahaman hukum kitab suci, ia bahkan melampaui Seng Mei. Hanya karena waktu kultivasi dia jauh lebih rendah daripada Seng Mei dalam hal mengembangkan hukum kitab suci ke tingkat yang lebih dalam dan juga mampu menerapkannya dalam penggunaan nyata dengan mudah. Seperti ini, Dark Abyss akhirnya menyambut hari di mana makam Dewa Iblis dibuka. Makam Dewa Setan terletak di lapisan ke-18 jurang kegelapan. Meskipun disebut makam, kenyataannya itu adalah dunia yang sangat luas dengan lingkungan yang kompleks dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming mengendarai perahu tulang Deep King Road di jalan menuju makam Dewa Setan. Sepanjang jalan, Deep King Road membagikan slip giok mengenai makam Dewa Iblis yang memperkenalkan peraturan rincin, perkiraan rute perjalanan, dan bahkan informasi tentang situasi tentang kuil abisal. Semua ini adalah informasi berharga. Lin Ming telah memperoleh banyak informasi tentang makam Dewa Iblis dari ingatan Penatua Asosiasi Iblis dan secara mental siap untuk apapun. Tapi saat dia membaca slip batu giok ini, dia terkejut. Ini karena slip giok tersebut tidak hanya berisi informasi tentang makam Dewa Iblis, tetapi juga rahasia jurang kegelapan, termasuk beberapa catatan sejarah alam semesta yang berumur lebih dari 100 miliar tahun. Menurut slip giok ini, makam Dewa Iblis adalah alam mistik paling kuno yang pernah ada, baik di jurang kegelapan maupun di 33 surga. Itu sudah ada sejak dahulu kala. Bagi alam mistik lainnya, sungguh luar biasa jika mereka sudah ada 10 miliar tahun yang lalu, mereka bahkan bisa disebut sebagai alam mistik tertua di 33 surga. Namun, jangka waktu keberadaan makam Dewa Iblis sebenarnya diukur dalam 100 miliar tahun. Bahkan ada kemungkinan ia ada 150 miliar tahun lalu, atau bahkan 200 miliar tahun lalu. Makam Dewa Iblis adalah dunia yang tertinggal dari alam semesta sebelumnya. Lin Ming menyadari bahwa di kosmos yang luas, segala sesuatu, apakah itu bunga dan burung, binatang dan serangga, benda langit atau bahkan dunia besar, semuanya memiliki kehidupan. Tetapi bahkan alam semesta 33 surga yang luas pun mempunyai masa hidup, dan akan tiba suatu hari ketika ia akhirnya runtuh dan hancur. Ini disebut penghancuran. Setelah kehancuran terjadi, era alam semesta baru akan tiba. Di dalam alam semesta baru ini, hal-hal baru akan berkembang darinya,
kehidupan baru, ras baru, peradaban seni bela diri baru, inilah samsara alam semesta. Sekarang diyakini bahwa alam semesta 33 surga yang luas saat ini telah lahir 100 miliar tahun yang lalu. Dan baru puluhan miliar tahun yang lalu ras purba perlahan-lahan lahir. Peradaban pencaksilat mereka berkembang pesat dan mencapai masa keemasan kemakmuran. Secara bertahap, mereka menyebar ke seluruh 33 surga, dan saat itu adalah puncak dari semua kehidupan di 33 surga. Namun menurut slip giok ini, sebelum alam semesta 33 surga lahir, terdapat alam semesta lain yang sangat luas, dan alam semesta ini memiliki 18 lapisan. Penghuni asli alam semesta ini menyebut diri mereka setan. Dan alam semesta mereka juga disebut alam semesta iblis. Mereka haus darah dan menyukai pembantaian. Mereka dengan ceroboh terlibat dalam perang, dan mereka juga berkembang dan memiliki peradaban seni bela diri yang perkasa. Namun, mereka juga sangat menyadari bahwa akan tiba suatu hari ketika alam semesta mereka akan runtuh dan hancur. Ketika 18 lapisan alam semesta iblis dihancurkan, tidak akan ada satupun iblis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Perasaan mendekati kematian ini seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka. Tapi 150 miliar tahun yang lalu, atau mungkin lebih lama lagi, pembangkit tenaga listrik tiada taranya lahir dalam ras iblis. Karakter ini terlalu kuat. Menurut catatan slip giok, tidak ada orang yang bisa menandinginya di masa lalu dan dia tetap belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Dia adalah eksistensi paling kuat yang pernah ada, dan bahkan Asura Roadmaster tidak bisa menandinginya. Dia adalah dewa ras iblis. Dia menciptakan alam semesta independen yang bisa hidup berdampingan dengan alam semesta iblis 18 lapis. Alam semesta independen ini mengandung hukum transenden dan sama stabilnya dengan alam semesta iblis yang berlapis 18. Bukan hanya itu, tapi dia telah mengambil 18 benih dunia yang lebih rendah dan menggunakannya untuk secara sembarangan menyerap kekuatan alam semesta dari 18 alam semesta iblis berlapis. Dia ingin menggunakan makam Dewa Iblis sebagai fondasi untuk membuat salinan alam semesta iblis berlapis 18. Dewa Iblis ini disebut Dewa Iblis. Alam semesta yang ia dirikan disebut alam semesta Dewa Setan. Niat awal Dewa Iblis ketika ia membentuk alam semesta Dewa Iblis adalah untuk menciptakan perlindungan terhadap kehancuran. Tapi bahkan Dewa Iblis dan dunia besar yang dia ciptakan tidak mampu menolak hukum penghancuran. Jadi, atas permintaan Dewa Iblis, semua pembangkit tenaga listrik super dari ras iblis harus memasuki alam semesta Dewa Iblis sebelum mereka mati dan meninggalkan tubuh mereka di dalam, berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Setelah mereka mati, energi di dalam tubuh mereka akan menyatu ke dalam batas dan ruang alam semesta Dewa Iblis, terus memperkuatnya. Hukum yang hilang dari tubuh mereka juga akan dimasukkan ke dalam hukum alam semesta Dewa Iblis, menjadikan mereka terus-menerus lebih kuat dan lebih sempurna untuk menahan dampak hukum yang akan datang dengan kehancuran alam semesta iblis berlapis 18. Seperti ini, selama miliaran tahun, semakin banyak iblis super yang mati di alam semesta Dewa Iblis. Itu adalah kuburan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Selain penciptanya disebut Dewa Setan, alam semesta Dewa Setan akhirnya disebut makam Dewa Setan. Makam Dewa Iblis bisa disebut sebagai batu penjuru yang ditempa dari daging, darah, dan jiwa iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah fondasi di mana dunianya berdiri. Makam Dewa Iblis semakin kuat dan stabil. Dan kemudian, kehancuran turun. Dalam 100 tahun terakhir, agar makam Dewa Iblis mencapai puncak kekuatan, ras iblis mulai menjunjung aturan pengorbanan. Di seluruh 18 lapisan alam semesta iblis, sejumlah besar iblis tingkat rendah dibunuh dan darah mereka digunakan untuk mengairi dunia. Adapun iblis tingkat tinggi yang tersisa, mereka memasuki makam Dewa Iblis. Dan di saat-saat terakhirnya, mereka menggunakan kekuatan mereka dan bergabung dengan makam Dewa Iblis untuk melawan kehancuran. Mereka berhasil. Pada saat-saat terakhir penghancuran, lebih dari 90% iblis tingkat tinggi tidak mampu menahan dampak hukum langit dan bumi dan mati. Kekuatan iblis dan hukum iblis di tubuh mereka juga dikumpulkan ke dalam makam Dewa Iblis di mana mereka menjadi bagian darinya. Adapun iblis tingkat tinggi yang tersisa, mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dapat beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka di makam Dewa Demo. 18 benih dunia sekunder juga dibiarkan oleh mereka satu persatu, akhirnya membentuk 18 lapisan Dark Abyss. Anggota ras iblis yang masih hidup terus maju dan menjadi iblis jurang. Setan bisa disebut sebagai satu ras, namun sebenarnya, setelah mengalami periode evolusi yang sangat panjang, cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang keluar menjadikan mereka ratusan dan ribuan kali lebih rumit dan beragam daripada ras-ras kuno. Ada jurang tingkat rendah, jurang yang lebih tinggi, jurang yang tidak cerdas, jurang yang bijaksana, semua subras yang berbeda ini berjumlah puluhan ribu. Karena berasal dari zaman universal sebelumnya, mereka sudah mempunyai akumulasi dari jagat silat. Dengan demikian, kekuatan Dark Abyss sangat luar biasa. Karena itu mereka tentu tidak mau pasrah menjadi katak yang bersemayam di sumur Dark Abyss. Sebenarnya di masa lalu, ketika Dewa Iblis menciptakan makam Dewa Iblis, dia sudah memikirkan hal ini. Ras iblis, setelah melewati kehancuran besar, dapat menguasai alam semesta baru. Yang harus mereka lakukan hanyalah memusnahkan penduduk asli alam semesta baru, sehingga mengambil kendali atas alam semesta tersebut. Namun, setelah penghancuran besar terjadi, meskipun makam Dewa Iblis mampu mempertahankan dirinya sendiri, namun tetap saja terlempar seperti rumput liar yang tertiup angin oleh energi yang mengamuk.
Dalam kekacauan tak terbatas yang diakibatkan oleh kehancuran alam semesta, mereka tersesat. The Dark Abyss seperti kapal perang super ras iblis. Mereka berjuang untuk mendorong kapal perang ini ke depan, melintasi kekacauan yang tak terbatas hingga akhirnya mereka menemukan alam semesta 33 surga yang baru lahir. Mereka menerobos tembok ratapan dewa di 33 surga. Hal ini juga menjadi awal terjadinya perang besar 10 miliar tahun ketika Dark Abyss berperang melawan ras kuno dari 33 surga. Proses perang ini tidak dicatat dalam slip giok. Namun, Lin Ming dapat memperkirakan bahwa perang ini kemungkinan merupakan perang paling brutal dan dingin yang pernah dialami 33 surga. Tidak diketahui berapa banyak elit surga kuno yang sombong yang tewas dalam pertempuran, berapa banyak raja dewa kuno yang binasa. Para peserta perang ini termasuk Asura Roadmaster, Immortal Sovereign, yang tampak seperti kehidupan Zheng Mei sebelumnya, dan segala macam karakter yang tidak diketahui dan membingungkan yang tidak diketahui Lin Ming. Mereka telah mati di medan perang, atau mungkin mereka hilang, atau mungkin tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Pada akhirnya, makhluk cerdas dari 33 surga menang. Harga yang harus dibayar adalah kehancuran ras kuno serta jatuhnya peradaban seni bela diri mereka yang mulia. Lebih dari setengah dari 33 surga hancur, menjadi zona kematian dan hutan belantara. Bab 2134, Putra Mahkota Banjir Besar. Perahu tulang raksasa itu terus menerobos kehampaan seperti sambaran petir. Di 18 lapisan jurang kegelapan, hukum, energi, semuanya dibanjiri aura liar zaman kuno. Ini benar-benar zaman kuno, masa yang melampaui 10 miliar tahun dan bahkan 100 miliar tahun. Lin Ming berdiri di haluan perahu tulang, menatap ke bawah ke tanah liar di bawahnya. Mereka yang tinggal di 33 surga adalah musuh iblis jurang, ini adalah takdir. Dewa iblis kuno di jurang maut telah menggunakan metode yang menentang surga untuk menemukan jalan bagi ras iblis yang takdirnya telah habis, dan yang nasibnya seharusnya binasa dalam kehancuran besar yang mengakhiri alam semesta mereka. Sekarang, setelah kelahiran alam semesta baru, mereka ditakdirkan untuk berperang hidup dan mati satu sama lain. Bagi 33 surga, jurang maut adalah penyusup dan perusak. Namun bagi jurang maut, 33 surga terperangkap dalam sangkar bersama binatang buas, dan jika seekor binatang memakan daging di depannya adalah hal yang wajar dan dibenarkan. Membahas benar dan salahnya perang ini sudah tidak ada artinya lagi. Satu-satunya arti dari perang ini adalah, memusnahkan lawan sepenuhnya. Saat perahu tulang terbang melewati lapisan ke-18 selama 10 hari, dia akhirnya melihat dataran liar yang luas muncul di ujung pandangannya. Dan di satu sisi dataran ada tebing raksasa yang tampak seperti telah dipotong oleh kapak besar dewa-dewa. Di balik tebing ini hanya ada langit berbintang yang tak ada habisnya. Ini adalah pintu masuk ke makam Dewa Iblis. Makam Dewa Iblis terletak di tengah lapisan ke-18 jurang maut, dan pintu masuknya adalah lubang besar yang mengarah lebih jauh ke dalam dunia. Di bawah bumi terbentang ruang berbintang. Dan saat ini, Lin Ming bisa melihat benteng ungu gelap mengambang di atas dataran jauh. Benteng-benteng ini menyerupai ubur-ubur raksasa. Mereka melayang ratusan ribu kaki di atas tanah, dengan ratusan tentakel yang jatuh ke bumi. Itu adalah benteng terbang kerajaan iblis banjir besar. Sepertinya orang-orang itu datang lebih awal dari kita. Orang yang berbicara adalah Elder Deep Epoch dari Deep King Road. Saat dia memandang keluar, ada cahaya bijaksana di matanya. Kerajaan iblis banjir besar, Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Jurang tersebut memiliki 6 pengaruh besar, dan pengaruh-pengaruh ini telah terpecah menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 3 kelompok yang kemudian bergabung dengan pengaruh-pengaruh yang lebih kecil untuk membentuk aliansi. Kedua aliansi ini masing-masing mengambil Deep King Road dan kerajaan iblis banjir besar sebagai pemimpinnya, masing-masing bertentangan satu sama lain. Jika ini adalah lapisan jurang ke-17, maka mereka bisa saling bertatap muka dan hidup damai berdampingan, bahkan terkadang bekerja sama di permukaan. Namun di makam Dewa Iblis, jika dua kekuatan bermusuhan ini bertemu maka hanya akan ada satu hasil, bunuh. Karena makam Dewa Iblis mengandung banyak peluang keberuntungan dan keuntungan. Salah satu aspek yang paling diinginkan dari makam Dewa Iblis adalah jenis energi unik yang ada di sana. Inti dari energi ini disebarkan dari alam semesta sebelumnya, dan merupakan energi murni dari iblis yang telah ada 100 miliar tahun yang lalu. Energi iblis ini pernah ada di tubuh Raja Iblis tiada taranya yang ada 100 miliar tahun lalu. Energi ini telah disempurnakan dan dimurnikan dengan hati-hati oleh para Raja Iblis ini, dan mereka bahkan menyatu dalam pengetahuan seumur hidup mereka dan esensi dari hukum tanpa akhir yang mereka pahami. Energi ini telah terakumulasi selama miliaran tahun, terus-menerus menyatu dan berkembang di makam Dewa Iblis. Dari segi kualitas, ia mencapai ketinggian yang tak terbayangkan, dan di dunia luar, hanya satu gumpalan saja yang dianggap sebagai harta karun tertinggi. Abyssal menyebutnya, kekuatan Dewa Iblis. Ketika jurang memasuki makam Dewa Iblis, tugas terpenting mereka adalah menyempurnakan kekuatan Dewa Iblis ini. Kekuatan Dewa Iblis memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri. Jika sudah cukup terkumpul, untuk sementara akan muncul di permukaan jurang dalam bentuk tato. Setiap jurang akan menghasilkan tato yang berbeda, tetapi gambar yang mereka bentuk semuanya memiliki desain yang serupa pola setan yang ganas. Desain ini disebut totem oleh iblis jurang. Nether, Evil, Deep, Aeon, Flood, Famine. Alasan 6 jurang super ini disebut jurang tingkat totem, adalah karena totem kekuatan Dewa Iblis. Di Dark Abyss,
Totem semacam ini dianggap sebagai simbol pembangkit tenaga listrik yang berada di batas keilahian sejati, atau bahkan yang telah melampaui keilahian. Ketika jurang memasuki makam Dewa Iblis, jumlah totem yang lebih banyak muncul di tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka menyerap lebih banyak kekuatan Dewa Iblis, dan dengan demikian budidaya mereka juga meningkat lebih tinggi. Setelah jurang maut ini meninggalkan makam Dewa Iblis, totem-totem ini perlahan-lahan akan menyatu ke dalam tubuh mereka dan menghilang dari pandangan. Totem secara halus akan berubah menjadi kekuatan sejati, memberi mereka manfaat yang menakjubkan. Semua jurang maut yang memasuki makam Dewa Iblis berharap mendapatkan lebih banyak kekuatan Dewa Iblis dari dalam. Karena ada batasan kecepatan jurang dalam menyerap kekuatan Dewa Iblis, dan karena mereka ingin mendapatkan lebih banyak, mereka memilih metode lain, itu untuk membunuh jurang maut lainnya dan mencuri kekuatan Dewa Iblis yang telah mereka serap. Ini semacam jalan pintas. Ini juga berarti bahwa setelah memasuki makam Dewa Iblis, pasti akan terjadi pembantaian besar-besaran. Namun selain kekuatan Dewa Iblis, ada juga banyak warisan dan harta karun yang ditinggalkan di makam Dewa Iblis oleh Raja Iblis kuno yang tiada taraf. Bagi jurang maut, semua ini adalah kekayaan luar biasa dan peluang keberuntungan. Bukan hanya itu, tetapi karena makam Dewa Iblis dipelihara oleh kekuatan Dewa Iblis yang sangat murni, semua jenis obat ajaib akan dibiarkan, serta binatang aneh dan berharga, materi surgawi, dan segala macam peluang keberuntungan. Jika seseorang berhasil mengambil harta karun yang mengejutkan dunia, itu tidak aneh sama sekali. Harta karun, kekuatan Dewa Iblis, warisan, dan bahkan kualifikasi akhir untuk ujian ritual jurang, semua ini jika digabungkan berarti pasti akan ada pertarungan sampai mati. Kamu akan segera turun. Setelah memasuki makam Dewa Iblis, tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada jurang maut manapun dari aliansi banjir yang Anda lihat. Bunuh saja mereka. Kata Penatua Deep Epoch dengan dingin. Aliansi banjir yang dia maksud adalah aliansi yang diorganisir oleh kerajaan iblis banjir besar. Adapun jurang maut di Deep Alliance kami, jika Anda bertemu satu sama lain daripada tidak membunuh pihak lain, jika tidak, Anda harus membayar harga yang sesuai. Saat Penatua Deep Epoch mengucapkan kata-kata kedua ini, peringatan muncul di matanya. Deep Alliance tidak ada hanya dalam nama dan kata saja. Ketika banyak jurang maut berangkat menuju makam Dewa Iblis, mereka telah bersumpah melalui kontrak Raja Dalam. Jika mereka yang berada dalam aliansi yang sama saling membantai maka mereka akan dihukum oleh kontrak Deep King. Namun, apa yang disebut kontrak Raja Dalam ini sebenarnya tidak bisa dianggap dirancang dengan baik, dan hukumannya juga bisa ditanggung sampai batas tertentu. Jadi, jika seseorang benar-benar menemukan peluang keberuntungan yang mengejutkan dunia, bahkan jurang maut dalam aliansi yang sama pun dapat mengandalkan satu sama lain. Kita harus mempertimbangkan apakah peluang keberuntungan itu sepadan atau tidak dengan membayar biaya penalti. Oleh karena itu, semua anggota aliansi dalam yang memasuki makam Dewa Iblis kali ini memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Mereka semua mengetahui aturan aliansi yang tidak terucapkan, jika mereka menghadapi aliansi yang bermusuhan maka pertama-tama mereka akan bekerja sama untuk melenyapkan kekuatan aliansi yang bermusuhan ini. Kemudian, mereka akan mempertimbangkan bagaimana manfaatnya akan didistribusikan secara internal. Jika mereka bisa mencapai resolusi damai maka itu adalah yang terbaik. Jika tidak, semuanya akan diputuskan dengan paksa. Saat ini perahu tulang raksasa itu perlahan turun. Stasiun Deep Alliance terpisah dari stasiun Float Alliance sejauh 100 mil. Masing-masing pihak saling memandang saat mereka berayun di udara. Beberapa jam kemudian, kedua belah pihak mengirimkan sesepuh terkemuka mereka serta banyak jurang yang lebih tinggi yang akan memasuki makam Dewa Setan. Mereka tiba di tebing di hutan belantara dan langit berbintang tak berujung yang terletak jauh di bawah tanah. Di tengah kerumunan orang, Lin Ming diam-diam menilai jurang maut dari aliansi banjir. Jika Lin Ming tidak mempertimbangkan dirinya sendiri, maka aliansi banjir telah membawa 12 jurang keilahian sejati ke sini, jumlah yang sama dengan yang dibawa oleh aliansi dalam. 12 jurang maut ini jelas merupakan kekuatan elit aliansi banjir. Di depan 12 jurang ini berdiri jurang yang menjulang tinggi dengan baju besi ungu. Dia memiliki wajah manusia dan bahkan bisa dianggap sangat tampan. Namun, seluruh tubuhnya ditutupi sisik kadal dan memiliki ekor tebal yang menjulur dari belakang. Jurang berwajah manusia ini adalah putra mahkota kerajaan iblis banjir besar saat ini. Tingkat keilahian sejati tengah. Lin Ming langsung berpikir sambil melihat putra mahkota banjir besar ini. Namun, ia merasa sebenarnya tidak ada nilai referensi yang baik untuk mengetahui tingkat budidaya putra mahkota ini. Dia bisa merasakan aura berbahaya dari tubuh putra mahkota banjir besar ini. Jelas sekali bahwa kekuatan orang ini jauh lebih mengerikan dari perkiraannya. Hehe, Penatua ke-9 cukup tanggap. Sebuah suara ringan tiba-tiba terdengar di dekat telinga Lin Ming. Dia berbalik dan melihat yang berbicara adalah Deep Child. Lin Ming merasakan hatinya menjadi dingin. Pikiran mental kecilnya belum muncul di wajahnya namun telah disadari oleh Deep Child ini. Lin Ming tetap diam. Dia selalu waspada terhadap Deep Child ini. Beberapa hari terakhir ini dia sering melihat Deep Child bersama Seng Mei, dan dia juga bisa merasakan aura berbahaya datang dari Deep Child. Faktanya, aura ini bahkan lebih berat daripada aura putra mahkota banjir besar. Tenang saja, Deep Child terkekeh. Dia menoleh, tidak lagi menatap Lin Ming. Jika kamu dibandingkan dengan putra mahkota banjir besar ini, maka menurutku saat ini kamu harus berusaha menghindarinya sebisa mungkin.
Deep Child membagikan nasihat ini dan mereka tersenyum ketika dia berjalan menuju Putra Mahkota Banjir Besar. Putra Mahkota Banjir, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Suara Deep Child yang kaya dan magnetis bergema di udara. Bab 2135, memasuki makam Dewa Setan. Deep Child dan Putra Mahkota Banjir Besar adalah kenalan lama. Setelah mereka bertemu, mereka saling bertukar sapa sopan dan berbasa-basi. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka hanya mengutarakan angin kosong, apakah itu Deep Child atau Putra Mahkota Banjir Besar, penampilan mereka benar-benar tepat, seolah-olah mereka benar-benar teman baik. Pada saat ini, semakin banyak jurang maut mulai berkumpul di pintu masuk makam Dewa Iblis. Selain dua aliansi besar, ada juga banyak pengaruh kecil yang mencoba bertahan yang juga menyusul. Deep King Road dan Kerajaan Iblis Banjir Besar secara khusus telah meninggalkan sebagian kecil tempat untuk pengaruh ini, dan tidak sepenuhnya menghilangkan masuknya mereka. Untuk berbagi beberapa keuntungan, inilah cara seorang penguasa sejati bertahan hidup. Dan saat ini makam Dewa Iblis akhirnya mulai terbuka. Dari seluruh hutan belantara yang sunyi, energi mulai bergejolak, berubah menjadi kacau. Badai energi sedingin es muncul dari kehampaan, menyapu seluruh dunia. Kelompok sesepuh yang dikirim oleh sekte besar berdiri di sekitar seperti puncak gunung yang menjulang tinggi, mata mereka bersinar saat mereka melihat kehampaan. Ketika badai mencapai puncaknya, mereka mengangkat tangan dan memanggil 6 tiang totem tebal. Tiang totem ini diukir dengan gambar setan, tiang totem diturunkan dari zaman kuno dan merupakan metode termudah dan ternyaman untuk membuka makam Dewa Iblis. Faktanya, 6 tiang totem ini adalah kunci yang diperlukan untuk membuka makam Dewa Iblis. 6 tiang totem terbang ke ruang gelap berbintang, membentuk desain bintang heksagonal. Dengan desain bintang ini, ruang berbintang mulai beriak seperti gelombang di lautan badai, terdistorsi. Perlahan-lahan dari dalam pusaran bintang, air mata terbelah dan cahaya hitam menyilaukan memancar keluar. Cahaya hitam ini sepertinya sumber dari segala kegelapan. Mendalam dan kuno, ia jatuh seperti lautan hitam yang bergolak, menyelimuti banyak pembangkit tenaga listrik di hutan belantara di dalamnya. Untuk sementara waktu, Lin Ming merasakan cincin spasialnya bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan melolong. Dia tahu bahwa ini adalah tanggapan dari Kitab Eon. Ketika makam Dewa Iblis hendak dibuka, kekuatan Kitab Eon terhubung dengan kekuatan dunia, hampir menghancurkan cincin spasial Lin Ming berkeping-keping. Inilah sebabnya mengapa tidak mungkin menyembunyikan buku upacara-upacara, dan mengapa ketika semua orang memasuki makam Dewa Iblis, akan terlihat jelas berapa banyak buku yang ada dan di tangan siapa buku tersebut berada. Untuk mencegah cincin spasialnya meledak, Lin Ming mengeluarkan Kitab Eon. Astaga, energi sedih keluar dari Kitab Eon, meledak ke arah langit yang gelap dan mengamuk, menembaki pusaran energi dan menyatu dengannya. Dan saat ini, dari jarak yang tidak terlalu jauh dari Lin Ming, dua cahaya ilahi lagi melesat ke langit. Kedua cahaya ilahi ini secara alami berasal dari dua buku upacara-upacara lainnya. Lin Ming sudah mengetahui bahwa kedua buku ini adalah Kitab Neter dan Kitab Kejahatan. Kitab Kejahatan ada di tangan Seng Mei, dan Jahat adalah penguasa asosiasi iblis. Lin Ming pernah mendengar beberapa rumor bahwa kejahatan masih hidup di suatu tempat di dunia, tapi baru setelah itu dia mengetahui bahwa rumor tersebut sengaja disebarkan oleh asosiasi iblis. Kejahatan benar-benar mati, tapi dia tidak mati dalam perang besar 10 miliar tahun yang lalu ketika Dark Abyss bertarung dengan 33 surga. Namun, setelah itu, Evil telah terluka dan esensi kehidupannya perlahan memudar hingga musnah. Asosiasi Iblis sengaja menyembunyikan informasi ini di balik layar rumor dan kabut untuk mengkonsolidasikan status mereka sendiri. Kitab Kejahatan ada di tangan Seng Mei tetapi Kitab Neter ada di tangan Kerajaan Iblis Banjir Besar. Dari sini, kita bisa melihat perseteruan antara 6 pengaruh tingkat totem, mereka masing-masing mengambil buku sekte lain untuk memasuki makam Dewa Iblis. 6 buku upacara-upacara memiliki hubungan misterius dengan dunia di dalam makam Dewa Iblis. Abisal yang menyimpan buku upacara-upacara akan mendapat keuntungan. Yaitu orang yang memegangnya dapat menyerap kekuatan Dewa Iblis dengan efektivitas 2 kali lipat dan setengah usaha. Ini juga menjadi alasan mengapa jurang maut yang memegang buku upacara akan dibenci dan diincar oleh semua orang. Tanpa memahami kekuatan sejati, memegang buku upacara tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Jadi, ketika Kitab Eon di tangan Lin Ming mulai mekar dengan cahaya ilahi, semua jurang maut di aliansi banjir memandang ke arah Lin Ming. Mereka sudah lama menyadari bahwa Seng Mei memiliki kitab kejahatan, sehingga mereka tidak menganggapnya aneh sama sekali. Tapi, buku Eon Lin Ming adalah informasi yang baru saja tersebar. Meskipun semua orang tahu bahwa buku ritual upacara lainnya muncul di Deep Alliance, mereka berpikir bahwa buku yang baru muncul ini seharusnya ada di tangan Deep Child. Tapi, itu ada di tangan Lin Ming. Putra Mahkota Banjir Besar memandang Deep Child, senyuman menyentuh di wajahnya. Saudara Deep Child, kamu lebih rendah hati dari yang terlihat. Anda sebenarnya memberikan 2 buku upacara-upacara kepada saudara laki-laki magang junior dan saudara perempuan magang junior Anda. Apakah kamu kurang berani membawa buku upacara ke dalam makam Dewa Iblis? Atau, bisakah dikatakan bahwa ini hanya tabir asap yang kamu kirimkan, dan setelah kamu memasuki makam Dewa Iblis, buku upacara akan diserahkan kepadamu dan orang ini hanya akan dijadikan perisaimu? Putra Mahkota Banjir Besar menunjuk ke arah Lin Ming, kilatan ejekan di matanya. Deep Child tertawa dengan percaya diri,
harta adalah untuk mereka yang mampu mempertahankannya. Meskipun kultivasiku sedikit lebih tinggi, itu hanya karena aku telah berlatih lebih lama, jadi, bakatku hanya bisa dianggap layak. Aku sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan penyihir suci Jalan Raja Dalam dan juga tidak bisa dibandingkan dengan tetua ke-9 dari Sekte Eon Kuno. Karena bakatku lebih rendah dari yang lain, tidak aneh jika aku memberi jalan kepada mereka. Kata-kata Deep Child diucapkan secara alami dan menyebabkan jurang di sekitarnya menjadi bingung. Mereka semua tahu tentang bakat Deep Child dan dikabarkan bahwa dia memiliki kedalaman tersembunyi yang luar biasa, kekuatan aslinya sangat menakutkan. Iblis suci itu bisa dimengerti. Dia sudah terkenal sejak lama, tetapi Deep Child sebenarnya berbicara dengan jujur dan mengatakan bahwa dia lebih rendah daripada penatua ke-9 dari Sekte Eon Kuno yang tidak dikenal ini. Berpikir seperti ini, banyak jurang diam-diam memperhatikan Lin Ming, semuanya dengan pemikiran berbeda. Beberapa dari mereka mempercayai kata-kata Deep Child dan mewaspadainya, namun beberapa dari mereka melihat budidaya Empyrean tingkat atas dan niat membunuh Lin Ming mulai muncul di mata mereka. Lin Ming secara terbuka menyambut semua tatapan yang diarahkan padanya. Kata-kata Deep Child telah mendorongnya langsung ke puncak angin dan ombak. Namun, Lin Ming tahu bahwa meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia akan tetap berakhir di sini karena kitab Eon ada di tangannya. Dibandingkan dengan Seng Mei yang telah mengumpulkan ketenaran dan kemasyhuran selama bertahun-tahun, jauh lebih mudah bagi Lin Ming untuk menjadi sasaran orang lain. Dan saat ini di langit berbintang yang tak berujung di hutan belantara, setelah 6 tiang totem menyerap kekuatan dari 3 buku upacara-upacara, mereka mulai bersenandung dan bergetar. Guncangan ini menjadi semakin dahsyat, hingga dataran liar tempat semua orang berdiri pun mulai bergetar. Bongkahan batu besar retak dari dataran, berguling ke atas saat tersedot ke langit berbintang yang tak berujung. Semakin banyak cahaya hitam muncul di sekitar tiang totem, penuh dengan makna mistis yang tak terbatas. Triliunan rune hukum melayang di dalamnya. Dengan suara retakan yang keras, ruang angkasa runtuh dan dunia yang dalam dan tak terbatas perlahan muncul di mata jurang yang ada. Dunia ini adalah makam Dewa Iblis yang misterius dan kuno. Untuk membuka makam Dewa Iblis, pertama-tama seseorang harus memiliki kualifikasi untuk memasukinya. Di masa lalu ketika ras iblis mengalahkan kehancuran besar dan mendirikan jurang kegelapan, makam Dewa Iblis menjadi tempat peleburan anak-anak surga yang tiada taranya di antara jurang maut. Tanah mistis ini dapat disebut sebagai alasan lahirnya pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di antara jurang maut selama bertahun-tahun, alasan mereka mampu berdiri di atas 33 surga dengan kekuatan. Selama bertahun-tahun, setidaknya 90% jurang tingkat keilahian sejati yang lahir di jurang kegelapan telah memasuki makam Dewa Iblis ketika mereka berada di tingkat Empyrean. Selama perjalanan ke makam Dewa Iblis, banyak jurang maut tingkat Empyrean yang akan musnah. Tapi mereka yang selamat akan terbang ke angkasa. Terkadang makam Dewa Iblis tidak terbuka selama 600 sampai 700 juta tahun, dan ini akan menyebabkan jumlah dewa sejati di jurang kegelapan menurun dengan cepat. Dari sini saja, seseorang dapat melihat efek budidaya makam Dewa Iblis yang menantang surga. Tekanan berharga ini tentu saja tidak bisa disia-siakan pada sampah biasa-biasa saja. Jadi, sebelum memasuki makam Dewa Iblis, riak cahaya hitam ini adalah ujian pertama yang dihadapi oleh mereka yang masuk. Cahaya hitam mengandung energi iblis murni. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa, dasar yang kuat, dan energi iblis dalam jumlah besar di dalam tubuh mereka yang dapat menyebabkan energi iblis ini beresonansi dengan mereka dan akhirnya masuk. Adapun jurang maut dengan tingkat bakat yang lebih rendah, mereka akan tersapu oleh dampak energi iblis ini. Energi iblis yang melonjak itu seperti gelombang besar langit dan bumi yang membengkak keluar. Hutan belantara berguncang, dan untuk sementara waktu seluruh langit berbintang di bawah tanah tertutup. Banyak jurang setingkat Empyrean berdiri di depan gelombang ini dan sangat merasakan betapa kecilnya mereka. Dibandingkan dengan Raja Iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur di makam Dewa Iblis, mereka tidak berarti apa-apa. Ayo masuk, suara Deep Child menyebar ke seluruh Deep Alliance. Banyak jurang maut dari Deep Alliance yang mengertakkan gigi, tubuh mereka berubah menjadi berkas cahaya yang terbang menuju gelombang energi yang mengerikan itu. Bab 2136, Pembunuhan Pertama. Weng, weng, weng. Energi bergetar. Jurang yang terbawa arus tidak dimakan atau terkoyak oleh energi yang menakutkan. Sebaliknya, mereka beresonansi dengan energi iblis. Cahaya hitam mengalir ke dalam tubuh mereka dan mengalir kembali, membentuk saluran alami di sekitar mereka. Jurang melewati saluran ini dan masuk ke makam Dewa Iblis. Kemudian, semakin banyak jurang yang terbang menuju gelombang energi. Semakin kokoh fondasi seseorang, semakin banyak energi iblis yang dimiliki sebuah jurang, semakin besar pula kekuatan makam Dewa Iblis yang beresonansi dengan mereka. Lin Ming juga terbang menuju gelombang energi. Kemunculan sosoknya langsung menyedot perhatian banyak jurang maut. Lin Ming tidak terlalu cepat. Tapi, ketika dia tenggelam ke dalam energi iblis yang melonjak dengan gila-gilaan, kekuatan iblis di sekelilingnya tertarik ke arahnya seolah-olah dia adalah Raja Iblis sejati dan kekuatan iblis di mana-mana merendahkan diri di kakinya, sepenuhnya tunduk padanya. Melihat pemandangan ini, banyak jurang yang terkejut. Ini adalah reaksi alami yang ditimbulkan oleh kekuatan seseorang tanpa perlu memikirkannya. Suara mendesing. Lin Ming menghilang ke dalam gelombang energi. Dia hanya merasakan kekuatan hisap yang tak tertahankan dilepaskan dari cahaya hitam di hadapannya, menariknya ke depan dengan kecepatan yang semakin cepat.
Segala macam gambaran kacau dan tidak teratur terlintas di benak Lin Ming, seolah aliran waktu dengan cepat mengalir di sekelilingnya. Rasanya seolah-olah hanya sekejap waktu berlalu dan juga terasa seolah-olah ribuan tahun telah berlalu. Kemudian, kekacauan dalam pikiran Lin Ming tiba-tiba lenyap dan dia tiba di ruang yang aneh dan sangat luas. Ini makam Dewa Iblis, Lin Ming bergumam sambil melihat sekelilingnya. Dalam hidupnya, Lin Ming telah memasuki terlalu banyak alam mistik yang luar biasa. Tapi tak satu pun dari alam mistik ini yang bisa menandingi makam Dewa Iblis dalam hal peringkat. Bahkan Jalan Asura jauh lebih buruk daripada makam Dewa Iblis. Bagaimanapun juga, Jalan Asura adalah sesuatu yang hanya diciptakan oleh Master Jalan Asura. Adapun makam Dewa Iblis, ada banyak iblis kuno yang terkubur di sini, dan dengan daging dan darah mereka, mereka telah menempa dunia ini bersama-sama. Ruang makam Dewa Iblis luas dan kuno. Melihat ke atas, seseorang masih bisa melihat bintang-bintang indah dan fana yang melayang tinggi di atas kepala, puluhan ribu mil jauhnya. Setiap bintang memancarkan gelombang kekuatan iblis yang luar biasa, seolah-olah Dewa Iblis sejati sedang tertidur di dalam. Tekanannya menyesakkan, seperti ditekan dan dikurung di lantai, cukup dalam hingga menggoncangkan hati karena ketakutan. Bintang-bintang ini, Lin Ming tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang negeri ini. Sebenarnya, ketika Lin Ming berada di hutan belantara, dia merasa aneh bahwa ruang berbintang terkubur di bawah tanah, dan ruang berbintang ini juga berisi sejumlah besar bintang. Tampaknya sangat tidak pada tempatnya. Hanya ketika Lin Ming memasuki makam Dewa Setan sendiri, dia menemukan kebenaran. Bintang-bintang yang sangat cantik dan berwarna-warni ini sebenarnya adalah peninggalan iblis. Ketika Raja Iblis yang tiada taranya meninggal, mereka akan meninggalkan peninggalan iblis mereka sendiri, sama seperti peninggalan iblis yang diperoleh Lin Ming dalam uji coba terakhir Jalan Asura. Peninggalan iblis yang tak terhitung jumlahnya di langit ditinggalkan oleh iblis super di zaman kuno. Mereka telah ada selama lebih dari 100 miliar tahun dan masih bersinar terang di kubah langit. Saat mereka terhubung bersama secara misterius, mereka benar-benar membentuk formasi susunan yang menakutkan. Formasi susunan ini membungkus keseluruhan makam Dewa Iblis. Sulit membayangkan seberapa besar tingkat ketangguhan yang telah dicapainya. Pada saat ini, bukan hanya Lin Ming, tetapi jurang maut lainnya yang memasuki makam Dewa Iblis juga menemukan peninggalan iblis yang telah berubah menjadi bintang di langit. Setiap peninggalan iblis mengandung esensi dan kekuatan hukum yang tiada habisnya sebelum kematian iblis super yang membentuknya, itu adalah harta karun tertinggi yang tak tertandingi. Hal ini menyebabkan beberapa jurang maut tidak dapat membantu terbang menuju bintang-bintang tersebut. Meskipun mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkan peninggalan iblis ini, mengamatinya dari kejauhan dan memahami hukum yang terkonsentrasi di dalamnya juga bagus. Namun, sebelum mereka mendekat, tekanan mengerikan menimpa mereka seperti air terjun yang sangat deras, menyebabkan jurang maut tersebut runtuh dari langit. Jurang ini tidak terluka, namun, karena dampak tekanan yang tiba-tiba, vitalitas darah mereka menurun drastis, menyebabkan wajah mereka memutih. Betapa ganasnya, Raja Iblis kuno ini telah mati selama bertahun-tahun dan masih memiliki tekanan dan kehadiran seperti itu. Jika mereka masih hidup, saya tidak bisa membayangkan tingkat kekuatan apa yang akan mereka capai. Sebuah jurang menghela nafas dalam-dalam. Karena jurang maut lainnya memberi mereka pelajaran, jurang maut ini tidak lagi mencoba menyelidiki peninggalan iblis itu. Hei, bukankah orang itu dari Deep Alliance yang memiliki kitab Eon? Beberapa jurang melihat Lin Ming dan mata mereka berbinar. Itu dia, mereka yang berbicara semuanya memiliki budidaya tingkat Empyrean. Mereka memandang Lin Ming dengan rasa takut tetapi tidak bisa menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Mereka bukan bagian dari Deep Alliance tetapi dari Float Alliance. Mereka adalah orang-orang Empyrean dari pengaruh kecil. Kekuatan Lin Ming adalah rahasia yang hanya diketahui oleh jurang aliansi dalam. Aliran informasi telah diblokir oleh Deep King Road dan karena sejumlah kecil rumor yang menyebar, mustahil bagi orang lain untuk mengetahui apakah itu benar atau palsu. Lagi pula, melihat dengan mata kepala sendiri selalu lebih baik daripada memercayai desas-desus yang tidak disengaja. Pengaruh kecil orang-orang Empire ini tidak tahu batasan apa yang telah dicapai Lin Ming. Namun, Deep Child mengatakan bahwa bakat Lin Ming melampaui bakatnya. Bahkan jika Deep Child berbohong, setidaknya Lin Ming tidak akan lebih lemah dari mereka. Kita seharusnya tidak bisa menghadapinya. Haruskah kita menghubungi kakak magang senior dan meminta dia bergabung dengan kita untuk membunuhnya? Kata jurang Empyrean dengan suara pelan. Kakak magang senior yang mereka bicarakan adalah jurang tingkat keilahian sejati. Ini masih terlalu dini, semua orang baru saja tiba di makam Dewa Iblis dan belum ada seorang pun yang punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan para Dewa Iblis dan mereka juga belum bisa mengambil peluang keberuntungan, sedangkan untuk kitab Eon, saya tidak punya waktu, berani mengambilnya, kalau tidak kita hanya akan menimbulkan bencana fatal di kepala kita sendiri. Mari kita tunggu sekarang dan menggemukkan orang ini. Ketika waktunya tepat, kami akan menghubungi kakak magang senior dan menyerangnya. Seharusnya ada banyak hal baik pada orang ini. Beberapa orang Empire berdiskusi dengan transmisi suara. Tapi saat ini, mata mereka melebar dan semua rambut mereka berdiri. Jurang hitam yang menjulang tinggi muncul di tengah-tengah mereka seperti dewa dan hantu. Jurang ini adalah Lin Ming, dan saat dia melihat 3 jurang tingkat Empyrean di sekitarnya, senyuman tajam muncul di wajahnya.
Dia belum mendengar transmisi suara dari ketiga jurang maut ini, tetapi dengan akal sehatnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan permusuhan dan niat membunuh mereka. Bahkan jika mereka lemah, selama mereka memusuhi dia, Lin Ming tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi, terlepas dari apakah makam Dewa Setan baru saja dibuka dan terlepas dari apakah ada keuntungan untuk melakukannya. Dia akan mencekik semua bahaya saat mereka berada di dalam buayan. Di 7 lembah mendalam, ini adalah pelajaran terpenting yang diajarkan Ouyang Boyan kepadanya. Anda, jurang yang baru saja mulai berbicara merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia bisa merasakan bahwa ketika Lin Ming muncul, medan kekuatan tak terlihat telah mengunci area di sekitar mereka sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak. Bahkan pikirannya melambat hingga terhenti. Sebelum dia bisa membedakan apa yang terjadi, dia melihat cahaya hitam menyala ke arah mereka dan energi iblis pelindungnya terkoyak seperti kertas. Seperti ini, 3 kepala terbang ke langit. Darah menyembur ke atas seperti air mancur. Lin Ming menggenggam tombak naga hitam dan menggambar lingkaran pembunuhan, langsung menebang 3 jurang tingkat Empyrean. Ujung tombak yang dingin bahkan tidak ternoda setetes darah pun. Lin Ming menyingkirkan tombak naga hitam. Ketiga jurang Empyrean yang mati ini semuanya memiliki budidaya yang bahkan tidak setinggi milik Lin Ming, dan perbedaan kekuatan yang sangat besar menyebabkan akhir yang luar biasa ini. Setan jurang adalah musuh bebuyutan alami dari bentuk kehidupan di 33 surga. Lin Ming tidak punya niat untuk menahan diri atau menunjukkan belas kasihan, apalagi pada jurang maut yang telah mengungkapkan niat membunuh terhadapnya. Perjalanan ke makam Dewa Iblis ini pasti akan menjadi pesta pembantaian besar-besaran. Peng, 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 3 mayat tanpa kepala jatuh ke tanah dan darah mereka terciprat ke bumi liar kuno. Lalu, terjadilah pemandangan yang mengejutkan. Darah segar ini seperti air yang jatuh ke laut, dengan cepat diserap oleh alam liar. Bahkan energi di dalam tubuh ketiga Empyrean ini perlahan-lahan ditarik keluar dan tenggelam ke dalam kehampaan, menyatu dengan dunia sekitarnya. Lin Ming bahkan merasa ketiga mayat ini perlahan membusuk. Awalnya, mayat jurang tingkat Empyrean tidak akan membusuk bahkan setelah beberapa ratus ribu tahun. Tapi sekarang mereka membusuk dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan mayat manusia. Situasi seperti ini bisa terjadi, itu hanya karena vitalitas darah mereka yang kuat terus-menerus dihisap. Setelah kehilangan kekuatan vitalitas darahnya, tubuh Fana hanya menjadi sekantong kulit busuk. Jadi sebenarnya terjadi seperti ini. Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Jurang yang mati di makam Dewa Iblis akan terkuras kekuatannya dengan cepat. Hal ini menyebabkan Lin Ming merasa ada sifat jahat di ruang sekitarnya. Makam Dewa Iblis bagaikan rahang binatang buas raksasa. Dari semua jurang maut yang datang ke sini, lebih dari setengahnya akan mati. Dan nasib mereka yang meninggal adalah tubuh mereka perlahan-lahan diserap oleh dunia itu sendiri. Akhir cerita seperti itu membuat punggung seseorang menggigil kedinginan. Bab 2137, dilacak. Medan di dalam makam Dewa Iblis sangat berbahaya dan kejam. Beberapa puncak gunung menembus langit, seperti pedang besar yang ditancapkan ke langit. Beberapa tempat telah retak, memperlihatkan jurang hitam yang tak terduga. Di beberapa tempat lain terlihat tulang berserakan di tanah. Tulang-tulang yang hancur ini berukuran kecil dan besar dan berkilauan seperti kristal hitam yang retak. Saat mendekati tulang-tulang ini, seseorang bisa merasakan medan gaya yang samar. Sebenarnya tulang-tulang ini telah kehabisan energinya, namun mereka masih mempertahankan medan kekuatan ringan yang terus berlanjut, membuat seseorang menghela nafas dengan emosi. Tanpa diragukan lagi, setelah pemilik kerangka ini meninggal, energi dalam tubuh mereka mirip dengan jurang Empyrean yang telah mati, dan telah diserap oleh dunia ini. Yang tersisa hanyalah tulang-tulang mereka yang patah dan medan kekuatan ringan yang menempel pada mereka. Mereka akan selamanya dikuburkan di sini. Memikirkan hal ini, Lin Ming merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setiap kali makam Dewa Iblis dibuka, banyak elit jurang yang bangga akan berkumpul menuju negeri ini. Para elit jurang ini dapat menyerap energi murni tak terbayangkan yang telah dimurnikan selama 100 miliar tahun di makam Dewa Iblis. Tapi di saat yang sama, lebih dari 80% elit jurang akan binasa di sini. Energi iblis di tubuh mereka dan kekuatan vitalitas darah mereka akan diserap dengan bersih oleh dunia ini. Seperti ini, energi masuk dan keluar, membentuk keseimbangan tertentu yang membuat seseorang merinding. Ini berarti jurang maut mengambil orang mati yang tersingkir sebagai pupuk sehingga pembangkit tenaga listrik bisa melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Lin Ming menghela nafas. Kebrutalan dan hukum rimba yang ada di Dark Abyss tidak sesederhana itu. Sebaliknya, itu adalah hukum rimba yang sebenarnya, hukum di mana yang kuat memakan yang lemah. Pada saat ini, aura iblis yang menakjubkan dengan cepat lewat di depannya. Seberkas cahaya hitam memancar ke seluruh dunia, intensitas dampaknya menyebabkan bumi berguncang dalam gelombang. Dari tempat getaran muncul di kehampaan, bayangan samar iblis ganas muncul dalam cahaya hitam. Perlahan-lahan mengembun, energi iblisnya memancar ke dunia. Iblis itu meraung, suaranya bergema di langit dan bumi. Kekuatan Dewa Iblis. Lin Ming menyipitkan matanya. Menurut Slip Giok, kekuatan Dewa Iblis telah berkeliaran di makam Dewa Iblis selama lebih dari 100 miliar tahun, perlahan membentuk kebijaksanaan spiritualnya sendiri. Jika seseorang dapat menghancurkan energi-energi ini, mereka dapat memperoleh esensinya. Kekuatan Dewa Iblis adalah salah satu peluang keberuntungan terpenting di makam Dewa Iblis.
Banyak elit jurang yang bangga memasuki makam Dewa Iblis khusus karena alasan ini. Lin Ming melangkah maju dan tubuhnya menghilang di langit. Menghadapi iblis terbang ini, dia meninju dengan tinjunya. Peng! Dengan suara pecah yang keras, iblis itu berteriak kesakitan sebelum hancur menjadi asap dan debu. Itu berubah menjadi aliran energi hitam yang mulai menghilang ke dunia. Lin Ming mengulurkan tangan dan perlahan mengumpulkan energi ini. Ini benar-benar murni. Lin Ming terkejut. Faktanya, mendeskripsikan kekuatan Dewa Iblis dengan kata, murni, tidaklah cukup. Lin Ming telah melihat segala macam peluang keberuntungan dalam hidupnya, tetapi hanya dalam hal kualitas energi yang ditemukan di alam mistik, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Dewa Iblis di depannya. Ini karena dari semua alam mistik yang pernah dilihat Lin Ming dalam hidupnya, bahkan alam yang paling lama ada bahkan belum 1/10 dari usia makam Dewa Iblis. Energi di dalam makam Dewa Iblis telah dimurnikan dan dimurnikan selama ini, seperti anggur yang diseduh dari bahan surgawi. Setelah difermentasi selama 100 miliar tahun, ia menjadi barang antik yang tiada taranya. Setiap jurang maut yang memasuki makam Dewa Iblis adalah pecinta anggur semacam itu, dan rasanya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Lin Ming menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan gumpalan energi iblis yang berkumpul di telapak tangannya. Dia membentuknya menjadi hantu iblis kecil, dan hantu iblis ini tampak sangat hidup, seolah-olah hidup. Lin Ming mengepalkan tangannya dengan erat dan langsung menyerap hantu iblis ini. Sesaat kemudian, tanda buram muncul di lengannya. Tanda ini adalah tato setan yang samar, inilah yang disebut totem. Untuk setiap jurang maut yang memasuki makam Dewa Iblis, akan ada batasan jumlah totem yang dapat mereka bentuk dari kekuatan Dewa Iblis. Ada yang bisa membentuk 8, ada yang bisa membentuk 10, ada yang bisa membentuk 15. Tapi, begitu mereka melampaui batasnya, jumlah ini tidak akan bertambah lagi. Batasan jumlah tato totem yang terbentuk akan bergantung pada bakat dan potensi bela diri seseorang. Tentu saja, semakin banyak tato totem yang bisa dibentuk, semakin baik jadinya. Namun, sebenarnya, karena makam Dewa Iblis adalah tanah yang penuh dengan pembantaian yang sangat dingin, semakin banyak totem yang terbentuk, semakin banyak pula yang menjadi domba montok yang lezat di mata orang lain. Untuk jurang yang lebih lemah dan lebih kecil yang memasuki alam mistik ini, mereka sudah berterima kasih kepada langit dan bumi jika mereka dapat membentuk 3 atau 4 totem dan bertahan untuk pergi. Bagi mereka batas totem tidak terlalu berarti. Pada saat ini, Lin Ming dapat melihat bahwa di ujung cakrawala tampaknya ada iblis-iblis jurang yang sudah memulai pembantaian besar-besaran karena perebutan kekuatan Dewa Iblis. Namun ini hanyalah pertarungan kecil. Begitu semakin banyak harta karun muncul maka pembantaian akan meningkat hingga seluruh makam Dewa Iblis berubah menjadi neraka berdarah. Lin Ming tidak berhenti lama di sini. Menurut slip giok yang dia ulas, jumlah peluang keberuntungan di tepi makam Dewa Iblis jauh lebih kecil, dan kualitas serta kepadatan kekuatan Dewa Iblis juga lebih rendah. Harta yang benar-benar berharga terletak jauh di dalam makam Dewa Iblis. Tentu saja, bahayanya juga lebih besar di sana. Lin Ming terbang menuju kedalaman makam Dewa Setan. Ruangnya memiliki perbedaan yang sangat besar dengan ruang luarnya. Makam Dewa Iblis adalah dunia besar misterius yang dibangun untuk melawan kehancuran besar di alam semesta masa lalu. Di sini, intensitas ruang dan telah ditempa selama 100 miliar tahun dan dibanjiri dengan daging dan darah Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan kini telah mencapai kondisi yang hampir tidak bisa dihancurkan. Bahkan dengan kekuatan absolut Lin Ming dan pemahamannya tentang hukum luar angkasa, dia masih tidak bisa dengan bebas memanfaatkan kekuatan ruang dan juga tidak bisa mendistorsi ruang. Dan dia pasti tidak bisa menerobos ruang dan mempercepat langkahnya dengan pergeseran kehampaan yang besar. Jadi, apakah seseorang adalah dewa sejati atau empyrean, mereka harus terbang dengan jujur dan sederhana. Dan karena medan gaya yang ada di mana-mana, kecepatan semua jurang maut ditekan. Tetapi meskipun Lin Ming hanya terbang dan tidak banyak berhenti, kekuatan Dewa Iblis yang dia kental sebenarnya tidak kalah dengan jurang maut lainnya. Lin Ming tampaknya memiliki daya tarik terhadap hal-hal setan ini. Banyak jurang maut yang mencari kekuatan Dewa Iblis ke segala arah, menghabiskan beberapa jam sebelum menemukan sedikit. Sedangkan untuk menyerapnya, mungkin akan terjadi konflik dalam melakukan hal itu, karena jika jurang maut lain ada di sana maka akan terjadi pertarungan untuk menentukan kepemilikan kekuatan Dewa Iblis. Namun, Lin Ming hanya terbang ke depan namun roh iblis membentuk kekuatan Dewa Iblis dan mendekatinya atas inisiatif mereka sendiri. Sebenarnya, mereka sebenarnya tidak mencari Lin Ming, tetapi buku Eon yang dibawanya. Buku iblis misterius dan kuno ini memiliki aura aneh dan fluktuasi energi khusus. Di makam Dewa Iblis, kitab Eon seperti cahaya terang yang menarik ngengat, atau bunga segar berembun yang menarik lebah madu, terus-menerus menarik roh iblis yang terkondensasi dari kekuatan Dewa Iblis. Roh-roh iblis ini tidak terlalu kuat. Lin Ming dengan mudah menjatuhkan mereka, dan segera, seiring berjalannya waktu, totem pertama Lin Ming di lengannya sudah selesai sepertiganya. Dalam membentuk totem, semakin jauh semakin sulit jadinya. Tapi, Lin Ming tidak terburu-buru. Pembukaan makam Dewa Iblis ini akan berlanjut untuk jangka waktu yang lama. Paling singkatnya adalah 7 atau 8 tahun, dan bahkan mungkin berlangsung selama puluhan atau ratusan tahun. Dalam sejarah Dark Abyss ada kalanya makam Dewa Iblis dibuka selama 1 atau 2.000 tahun. Semakin lama makam Dewa Iblis terbuka, maka semakin banyak waktu yang dimiliki jurang maut yang masuk untuk mencari peluang keberuntungan dan kekuatan Dewa Iblis.
Jadi ketika muncul, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Namun pada saat yang sama, akan ada periode pembantaian yang lebih lama sehingga lebih sedikit jurang yang bisa keluar hidup-hidup. Lin Ming tidak mencari masalah, tapi itu tidak berarti masalah tidak akan datang mengetuk pintunya. 2 hari kemudian, Lin Ming merasakan benang niat membunuh ringan melayang di punggungnya seperti angin musim semi yang sejuk. Pikirannya bergerak, sebuah jurang telah mengincarnya. Langkahnya tidak melambat sedikit pun tapi dia melepaskan akal sehatnya ke segala arah. Namun, yang menakjubkan adalah dia tidak menemukan siapa yang mengikutinya. Ini mengejutkannya. Itu berarti orang yang bersembunyi ini berada pada level yang melampaui ekspektasinya. Seharusnya bukan putra mahkota banjir besar. Pikiran ini segera terlintas di benak Lin Ming dan dia menenangkan suasana hatinya. Dia mulai memadukan kekuatan jiwa dari jati dirinya ke dalam akal sehatnya. Diri sejati Lin Ming berisi jiwa abadi, dan kekuatan-kekuatan jiwanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan jurang maut biasa. Dan setelah menyelidiki situasinya, pikirannya kembali bergerak, sepertinya segalanya berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dia berpikir sejenak dan kemudian perlahan-lahan mengubah arah, terbang menuju arah yang jauh dari makam Dewa Iblis. Bab 2138, Medan Perang Tertutup. Hutan belantara abu-abu di makam Dewa Iblis dipenuhi dengan tekanan medan kekuatan yang ada di mana-mana. Dan semakin jauh, semakin kuat tekanannya. Tanah di sini telah mencapai tingkat yang sangat sulit. Semakin tinggi level sebuah pesawat, semakin stabil struktur dunianya. Jika Dark Abyss dibandingkan dengan 33 surga, struktur dunianya sudah selangkah lebih tinggi. Namun jika dibandingkan dengan makam Dewa Iblis, maka makam Dewa Iblis hanya mengerdilkan yang lainnya. Di tengah-tengahnya, setiap batu, setiap inci tanah, dapat dibandingkan dengan besi ilahi. Saat memasuki makam Dewa Iblis, bahkan jika seorang seniman bela diri tidak menemukan peluang keberuntungan, menggali beberapa biji saja sudah cukup untuk menempa senjata dewa. Lin Ming melintasi gunung setajam pedang. Di seberang puncak gunung ada ngarai yang luas dan dalam, tanah liar yang sepertinya belum pernah dilihat orang asing. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar kekuatan Dewa Iblis telah berkumpul di ngarai ini. Semakin besar kekuatan Dewa Iblis, semakin kuat pula medan kekuatan yang tercipta. Lin Ming hanya perlu mengambil langkah untuk merasakan medan gaya ini bertahan di sekujur tubuhnya, menyebabkan napasnya menjadi lebih cepat dan gerakannya menjadi sangat lambat. Lin Ming bisa melihat kerangka duduk di lantai ngarai. Kerangka ini masih mempertahankan bentuk utuhnya, dan rongga matanya yang kosong sepertinya sedang menatapnya. Lin Ming dan kerangka ini saling memandang. Lalu, senyum bersinar di wajah Lin Ming. Pada saat ini, roh iblis ungu kehitaman tiba-tiba terbang keluar dari kerangka. Roh iblis ini sangat cepat dan terbang langsung menuju dahi Lin Ming. Dari pendiriannya, sepertinya ia ingin menerobos ke laut spiritual Lin Ming. Namun, Lin Ming sudah bersiap. Dia mengepalkan tinjunya. Peng, ledakan keras memenuhi udara. Tinju Lin Ming berisi prinsip rumit aliran latihan kekuatan seperti sutra dan triliunan benang kekuatan iblis terkondensasi di dalamnya. Getaran dahsyat itu membuat roh iblis ungu tua itu berjatuhan. Roh iblis itu melolong kesakitan. Tampaknya menemukan bahwa itu bukan pertandingan Lin Ming dan mulai berbalik untuk melarikan diri. Itu tidak mati. Lin Ming sedikit terkejut. Tampaknya ini adalah roh iblis dengan kualitas yang sangat tinggi, dan kekuatan Dewa Iblis di dalam tubuhnya juga jauh lebih murni. Lin Ming mengambil langkah ke depan dan kecepatannya meledak. Dia muncul di depan roh iblis itu seolah-olah dia telah berteleportasi ke sana dan kemudian menamparnya dengan telapak tangannya. Peng, energi dengan sembarangan meledak ke depan, menghancurkan roh iblis menjadi beberapa bagian. Lin Ming mengulurkan tangan dan menangkap semua energi yang bergolak di udara. Kemudian, dia mengumpulkannya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Untuk sementara waktu, Lin Ming merasakan setiap pori di sekujur tubuhnya rileks dan terbuka untuk menelan kekuatan langit dan bumi. Ini adalah perasaan menyenangkan yang luar biasa, seperti seorang pengembara dehidrasi yang tidak minum apapun selama beberapa hari akhirnya menemukan mata air jernih dan meminum banyak air segar. Kekuatan Dewa Iblis ini sungguh luar biasa. Jika saya berkultivasi selama 100 tahun di sini maka itu sama dengan berkultivasi selama ribuan tahun di luar. Setelah saya mengumpulkan cukup energi, tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk masuk ke alam dewa sejati. Untuk menembus keilahian sejati, pertama-tama seseorang perlu mengumpulkan energi yang cukup dan juga memperkuat fondasinya. Namun di dunia makam Dewa Iblis, energinya terlalu murni. Setelah menyerap energi ini, terlalu mudah untuk diintegrasikan ke dalam anggota tubuh dan tulang, titik akupuntur, dan meridian, tidak ada kebutuhan untuk memperbaikinya. Seperti ini, tidak akan ada masalah dalam menstabilkan fondasi seseorang. Jika seseorang harus menemukan alasannya maka itu karena dunia ini telah memurnikan energi ini selama 100 miliar tahun. Jika seorang seniman bela diri dapat menyerap energi di sini, itu akan sangat mengurangi jumlah waktu kultivasi yang mereka perlukan. Ini adalah jalan pintas untuk meningkatkan budidaya seseorang. Tentu saja, premis di balik jalan pintas tersebut adalah bahwa pemahaman seseorang terhadap hukum dapat mengikuti hal yang sama. Kalau tidak, jika kultivasi seseorang meningkat tetapi hukum tidak bisa mengikuti langkahnya, maka tidak ada gunanya melakukan hal itu. Namun dalam hal pemahaman hukum, Lin Ming telah mengembangkan dua hukum tertinggi dan juga mengembangkan esensi, energi, dan ketuhanan. Pencapaian semacam ini tidak bisa digambarkan hanya sebagai standar ketuhanan sejati.
Lin Ming melirik totem di lengannya. Dengan energi yang dia serap barusan, totem di lengannya berubah dari sepertiga lengkap menjadi setengah lengkap. Dari sini kita dapat melihat betapa berkualitasnya energi ini. Lalu pada saat ini, suara Lin Ming tiba-tiba berubah sedingin es. Teman-teman yang mengikutiku dari belakang. Kamu sudah mengikutiku begitu lama, kupikir sudah waktunya kamu keluar. Saat dia berbicara, dia dengan tenang berbalik, matanya terpaku pada bagian yang kosong. Dalam kehampaan yang awalnya kosong, medan gaya energi perlahan menampakkan dirinya. Di dalam medan gaya ini ada lonceng perunggu besar. Dentang, dentang, lonceng besar itu bergemuruh dan semakin besar. Dua sosok, satu hitam dan satu putih, terbang keluar dari sana. Dari penampakannya, kedua sosok ini tampak seperti hantu. Kamu benar-benar menemukan kami. Sosok hitam itu berkata dengan terkejut. Suaranya halus dan tajam, membuat seseorang bergidik. Kedua iblis jurang ini memiliki penampilan yang sangat aneh. Mereka pendek, bahkan lebih pendek dari rata-rata tinggi badan manusia laki-laki. Tubuh mereka kurus dan mereka terbungkus jubah yang mengepul. Yang satu mengenakan jubah hitam dan yang lainnya mengenakan jubah putih. Kedua jurang maut ini tertutup kabut redup, seperti ketidakkekalan putih dan hitam dalam kisah fana, para dewa yang bertanggung jawab memberi penghargaan kepada yang baik dan menghukum yang buruk. Kalian berdua adalah hantu kembar Yin yang dari asosiasi iblis. Salah satu alis Lin Ming melengkung ke atas. Ketika dia membunuh tetua asosiasi iblis dan membaca ingatannya, dia telah membiasakan diri dengan tokoh tingkat tinggi dari asosiasi iblis. Hantu kembar Yin yang ini adalah tetua asosiasi iblis tingkat tinggi. Mereka adalah dua bersaudara dan budidaya mereka berada pada tingkat ketuhanan sejati yang lebih rendah. Jika mereka sendirian maka kekuatan mereka tidak akan dianggap banyak. Namun bersama-sama, mereka bisa menampilkan kekuatan tempur yang menakutkan. Kamu benar-benar mengenali kami, hehe, serahkan buku Eon dan kekuatan Dewa Iblis yang kamu serap, dan kami akan membiarkanmu. Neraka berjubah putih itu terkekeh. Lin Ming terkekeh. Apakah kamu masih mengatakan hal yang tidak masuk akal di saat seperti ini? Lakukan saja tindakanmu. Lin Ming langsung mengeluarkan tombak naga hitam, matanya berkilauan dengan semangat juang yang cemerlang. Dengan kitab Eon yang dimilikinya, dia pasti akan menimbulkan kebencian orang lain. Dan hantu kembar Yin yang ini adalah indikator terbaik untuk menguji kekuatannya saat ini. Dia sengaja mencari daerah terpencil untuk menghadapi lawan-lawannya, semua untuk menguji tingkat kekuatannya yang telah dicapai setelah membuka istana ketujuh dari 9 bintang istana Dao dan juga menerobos ke wilayah Empyrean atas. Kamu sedang mendekati kematian. Hantu kembar Yin yang mencibir dengan sinis. Dengan suara dengungan yang keras, lonceng perunggu besar di depan mereka tiba-tiba bergetar dan melayang di atas kepala mereka. Itu melepaskan medan gaya terus-menerus yang mengunci ruang sekitarnya. Dan setelah ini, bel berbunyi. Lin Ming melihat sekeliling dan mengarahkan akal sehatnya ke bel ini. Dia ragu-ragu sejenak, sebenarnya tidak berusaha menghindari bel. Dentang. Dengan suara gemuruh yang keras, bel sepenuhnya menutupi Lin Ming dan hantu kembar Yin yang di dalamnya. Ruang di dalam bel berbentuk lingkaran dengan diameter 200 kaki. Bagi seniman bela diri alam ketuhanan sejati, 200 kaki bahkan tidak bisa dianggap sebagai jarak sama sekali. Dengan Lin Ming dan hantu kembar Yin yang di ruang yang sangat terbatas, tidak ada bedanya dengan pertarungan jarak dekat. Melihat Lin Ming tidak berusaha menghindari dari awal sampai akhir, hantu kembar Yin yang tercengang. Mereka awalnya percaya bahwa Lin Ming mungkin adalah master tingkat ketuhanan sejati. Kalau tidak, Deep Child tidak akan memberinya pujian yang berlebihan dan Deep Alliance tidak akan mengizinkannya membawa kitab Eon ke makam Dewa Iblis. Melawan Master Level True Divinity, meskipun mengalahkan mereka itu mudah, membunuh mereka itu sulit. Lagi pula, jika pihak lain ini menemukan kehadiran mereka dan menghabiskan keterampilan mereka untuk melarikan diri, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyusul mereka, belum lagi Lin Ming juga memiliki teman bersamanya di makam Dewa Iblis. Jika jurang lain dari Deep Alliance ditarik ke sini maka rencana mereka untuk memburu Lin Ming akan gagal. Jadi, mereka ingin menggunakan bel perunggu besar untuk menjebak Lin Ming di dalamnya. Jika mereka menutup rute pelarian lawan maka akan lebih mudah untuk membunuhnya. Mereka awalnya berpikir bahwa Lin Ming akan berjuang dan tidak akan membiarkan mereka menutupinya dengan mudah. Namun, ketika mereka dengan mudah berhasil mencapai tujuannya, mereka justru merasakan sesuatu yang aneh di hati mereka. Dan saat ini, di dalam ruang tertutup lonceng perunggu besar, Lin Ming sedang memeriksa sekelilingnya, benar-benar tenang. Lonceng perunggu ini adalah harta roh ketuhanan sejati yang berkualitas tinggi. Dan dengan medan gaya yang menutupi area tersebut, keinginan untuk keluar dari dalam bukanlah hal yang mudah sama sekali. Sedangkan tanah di bawah kakinya adalah tanah makam Dewa Iblis, tanah sekeras besi dewa. Dengan kata lain, begitu bel itu jatuh dan menutup ruang di sekitarnya, maka tidak hanya akan sulit bagi mereka yang berada di dalam untuk keluar tetapi juga akan sulit bagi mereka yang berada di luar untuk masuk, terlebih lagi, mustahil untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Ini adalah medan perang yang sepenuhnya tertutup. Memikirkan hal ini, Lin Ming tersenyum. Bagi dirinya sendiri, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Apa yang membuatmu tersenyum? Hantu kembar Yin yang mengerutkan kening. Lin Ming dengan malas menggelengkan kepalanya, tidak ada, hanya saja aku, sudah lama tidak keluar untuk berolahraga jadi aku agak kurang sehat. Dan kalian berdua, baru saja memberiku kesempatan sempurna ini.
Kata-kata Lin Ming membuat hantu kembar Yin Yang bingung. Apa yang dia maksud dengan tidak berolahraga dalam waktu lama? Siapa dan siapa orang sebelum mereka ini? Bab 2139, Kekuatan Lin Ming. Sebelum hantu kembar Yin Yang bisa bereaksi, kabut tebal tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Ming. Kabut ini membawa kekuatan yang dalam dan kuat yang menyebar di udara ke sekeliling. Ini adalah ruang nenek moyang Lin Ming. Sang nenek menyebar di dalam lonceng perunggu kuno, menutup sepenuhnya medan perang yang sudah tersegel. Segera, hantu kembar Yin Yang mengangkat penjaganya. Seorang Empyrean atas dikelilingi oleh dua dewa sejati di ruang tertutup, tapi bukan saja dia tidak panik tapi dia bahkan memasang medan kekuatan untuk memblokir area tersebut, sepertinya dia ingin melakukan semacam pertarungan terakhir. Jika orang seperti itu bukan idiot atau gila, maka mereka adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri lebih dari cukup pada kekuatannya sendiri. Dan, ketika mengingat fakta bahwa Deep King Road mengizinkan Lin Ming membawa kitab Eon ke makam Dewa Setan, kemungkinan Lin Ming menjadi idiot mendekati nol. Sangat menarik. Kami akan membunuhmu, tapi sepertinya kamu malah ingin memakan kami. Apakah kamu takut kami akan melarikan diri? Seorang Empyrean kelas atas sebenarnya ingin bersaing dengan kami, dua bersaudara. Hantu kembar Yin Yang terkekeh, suara mereka suram dan jahat. Mereka menyebar, berdiri di kedua sisi Lin Ming. Dan saat ini Lin Ming terus memperkuat medan kekuatan nenek moyangnya, menghalangi ruang ini. Mata Lin Ming menyapu lengan di bawah jubah besar hantu kembar Yin Yang. Di masing-masing lengan mereka ada tanda totem. Tanda totem hantu kembar Yin Yang sebenarnya tidak jauh lebih redup dibandingkan milik Lin Ming. Lin Ming memiliki kitab Eon sehingga kecepatannya dalam menyerap kekuatan Dewa Iblis seharusnya termasuk yang tercepat, namun ia tidak mampu melampaui hantu kembar Yin Yang. Ini berarti hantu kembar Yin Yang telah membunuh sejumlah besar jurang maut dari aliansi dalam sebelum ini. Hanya dengan membunuh jurang maut lainnya dan menjarah totemnya, seseorang dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatan Dewa Iblis. Setelah membunuh mereka, tanda totem pertamaku seharusnya bisa mencapai kesempurnaan, dan bahkan mungkin lebih dari itu. Sayangnya, kitab Eon terlalu mudah menarik kebencian orang lain jadi sekarang aku harus melawan Dewa Sejati. Jika aku bisa menunda ini selama beberapa hari dan membiarkan mereka mengumpulkan lebih banyak kekuatan Dewa Iblis sebelum aku membunuh mereka, maka hasil panenku akan lebih besar. Saat Lin Ming memikirkan ini, hantu kembar Yin Yang sudah mulai bergegas ke arahnya. Mereka terampil dalam mengoordinasikan serangan mereka. Saat mereka bergerak, mereka telah memblokir semua sudut penghindaran Lin Ming. Menghadapi Lin Ming, tak satu pun dari mereka menahan diri. Tindakan Lin Ming menyegel medan perang sekali lagi telah menyebabkan mereka menjadi waspada terhadapnya. Cahaya hitam dan putih jurang membanjiri medan perang. Hantu kembar Yin Yang menyerang dengan lintasan serangan yang sangat licik dan juga menyerang dari dua sisi sekaligus. Untuk jurang yang normal, hal ini akan sulit untuk ditangkis. Namun, menghadapi serangan seperti itu, Lin Ming hanya mencibir. Saat ini dunia batin Lin Ming terbuka dan energi yang mengamuk dan tak terbatas menyembur keluar. Energi semacam ini sangat berbeda dari energi iblis di dalam jurang kegelapan. Energi jurang iblis itu sangat ganas dan dingin, penuh dengan niat membunuh yang kental. Tapi, energi semacam ini sangat besar dan luas, namun tidak kehilangan ketajamannya. Ini adalah kekuatan keilahian dari 33 surga, dan juga kekuatan dari menyatukan esensi sejati, esensi roh, dan esensi astral. Ho, seperti seekor naga yang mengaum ke cakrawala, dengungan luar biasa terdengar melalui lonceng perunggu kuno, bergema dengan liar ke sekeliling. Diri sejati Lin Ming keluar dari dunia batin avatar iblisnya. Bagaikan pedang harta karun yang terhunus dari debu selama ribuan tahun, cahaya ilahi melesat dengan sembarangan, hampir menembus lonceng perunggu kuno. Apa? Hantu kembar Yin Yang dilanda kepanikan. Dalam sekejap, Lin Ming menjadi dua. Selain itu, yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa Lin Ming ini tidak lagi memiliki penampilan seperti jurang maut, melainkan memiliki penampilan seseorang dari ras kuno, atau bahkan seseorang dari ras malaikat kegelapan. Dari penampilannya saja tidak mungkin bagi mereka untuk menentukan apakah jati diri Lin Ming adalah iblis jurang atau bukan. Tapi, kekuatan keilahian yang sangat besar yang terpancar dari diri sejati Lin Ming memungkinkan mereka untuk langsung memastikan bahwa orang yang tiba-tiba muncul ini bukanlah jurang maut atau seseorang dari ras kuno. Sebaliknya, dia datang dari 33 surga. Memikirkan kemungkinan ini, hati hantu kembar Yin Yang bergetar. Seseorang dari 33 surga, bagaimana mereka bisa muncul di Dark Abyss? Mungkinkah ini plot yang bagus? Sebelum mereka bisa merespon, jati diri Lin Ming tiba-tiba menyerang. Lin Ming mengangkat tombaknya dan menusukkannya keluar. Cahaya tombak melolong, seolah-olah bisa menjungkir-balikan alam semesta saat menembus jurang maut berjubah putih. Dan pada saat yang sama, avatar iblis Lin Ming juga menyerang. Dia mengambil tombak tulang yang tebal dan menghantam jurang maut berjubah hitam. Tanpa perlu menyembunyikan kekuatannya lagi, tanpa perlu menyembunyikan hukumnya, pada saat ini, 7 bintang besar dari 9 bintang istana Dao tiba-tiba muncul di atas kepala Lin Ming. Cahaya bintang tak berujung mengalir ke tubuh jati diri Lin Ming dan avatar iblisnya, menyebabkan kekuatan mereka meningkat ke batas baru. Bang! Hantu kembar Yin Yang tidak mampu menahan dampak amukan sama sekali. Mereka berdua terbatuk-batuk saat mereka dilempar menjauh. Bang! Bang! Dengan dua dering keras, hantu kembar Yin Yang menabrak lonceng perunggu kuno, menyebabkannya bergemuruh keras. Apa? Apa yang terjadi?
Hantu kembar Yin yang bingung. Dari pandangan sekilas ini, mereka secara samar-samar melepaskan bahwa orang dari 33 surga yang tiba-tiba muncul ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Divinity sejati. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang belum mencapai Divinity sejati memiliki tingkat kekuatan yang begitu aneh? Satu jurang, satu bentuk kehidupan dari 33 surga, mungkinkah mereka awalnya merupakan satu tubuh? Singkirkan belnya. Abisal berjubah hitam itu berteriak keras. Situasinya telah mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Mereka sudah kehilangan kendali atas apa yang terjadi. Bentuk kehidupan dari 33 surga ini telah bercampur ke dalam jurang kegelapan, dan bukan hanya itu tetapi kekuatan mereka luar biasa dan jelas mereka mempunyai niat gelap. Penemuan penting semacam ini perlu dilaporkan. Kamu ingin melarikan diri, teruslah bermimpi. Diri sejati Lin Ming mencibir. Pada saat ini, dunia batin dari diri sejati Lin Ming juga terbuka. Sua, 3 angka lagi terbang. Ini adalah avatar esensi, energi, dan ilahi Lin Ming. Sekarang Lin Ming tidak perlu menyembunyikan kekuatannya lagi, dia akhirnya bisa sekuat tenaga. Mengaum, teriakan naga bergema dari dunia batin Lin Ming. Naga hitam kecil yang bersembunyi di dunia batin Lin Ming sepanjang waktunya di Dark Abyss akhirnya ikut bergabung. Little Black sudah lama mencapai batas seorang Empyrean. Meskipun kekuatannya masih jauh dari kekuatan keilahian sejati, ia dapat mengandalkan vitalitasnya yang kuat dan tubuhnya yang kuat untuk bertindak sebagai pencegah dalam pertempuran. Di dalam lonceng perunggu kuno, meskipun hitam kecil telah mengecilkan tubuhnya menjadi sangat kecil dari ukuran aslinya, ia masih memakan hampir setengah dari ruang yang tersedia. Di dalam segera menjadi ramai. Little Black seperti dinding daging raksasa. Ketika dikombinasikan dengan ruang sang nenek, itu menghalangi pembukaan lonceng perunggu kuno. Niat membunuh yang tebal melintas di mata Lin Ming. Dia telah merencanakan sejak awal untuk mengungkapkan semua kartu di tangannya, karena dia tidak bisa membiarkan satu pun dari jurang maut ini pergi. Dia harus membasmi hantu kembar Yin yang di sini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketika Lin Ming berada di ranah Empyrean Tengah dan belum membuka istana Dao 2 kali lipat, dia telah menggunakan segala cara dan berhasil membunuh dewa sejati yang lebih rendah. Sekarang, di ruang tertutup ini dengan kekuatannya yang sangat meningkat, tidak akan sulit baginya untuk melenyapkan dua dewa sejati yang lebih rendah ini. Kekuatan Yin dan Yang, diri sejati Lin Ming dan avatar iblisnya bergerak bersama. Keempat tangan mereka bergerak menjadi satu, menggambar diagram kekacauan utama dengan tangan mereka. Kekuatan keilahian dan iblis yang tak ada habisnya mengalir keluar dari diri sejati Lin Ming dan avatar iblisnya, bergabung bersama untuk membentuk roda Yin Yang. Roda raksasa ini menebas jurang maut berjubah hitam. Neraka berjubah hitam dilanda kepanikan. Pada saat yang sama, jurang maut berjubah putih dialihkan oleh Little Black dan ketiga avatar, sama sekali tidak dapat membantu. Alasan hantu kembar Yin yang dikenal kuat adalah karena kedua bersaudara itu dapat berkoordinasi tanpa celah sedikitpun. Tapi begitu mereka terpecah, kekuatan tempur mereka akan turun drastis. Ketika mereka menghadapi Lin Ming, 2 lawan 1, tapi sekarang menjadi 2 lawan 6, perubahan kesenjangan yang tiba-tiba dapat dibayangkan. Warna kulit jurang berjubah hitam dengan cepat berubah. Dia membuka bibirnya dan garpu hijau kecil keluar. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bertahan di atas garpu kecil ini. Mereka mengeluarkan desisan dan ratapan kesakitan, menyebabkan garpu kecil itu tampak sangat ganas. Menghadapi garpu kecil ini, diri sejati dan avatar iblis Lin Ming mengabaikannya. Mereka dengan kejam menekan roda Yin Yang. Kaca, dengan suara ledakan yang keras, garpu hijau kecil itu terlempar. Roda Yin Yang terbang ke bawah tanpa melambat. Pada saat yang sama, bayangan samar pantom hitam muncul di belakang kemudi. Di momen penting hidup atau mati ini, jurang maut berjubah hitam meraung dengan liar. Dia memanggil semua kekuatan iblis di tubuhnya dan mengayunkan tinjunya ke roda Yin Yang. Pada saat berikutnya, pusaran energi liar berputar-putar di seluruh ruang tertutup. Di bawah penindasan Lin Ming, energi ledakan tidak menyapu keluar sehingga bel perunggu kuno tidak pecah. Sebaliknya, semua energi ini menyapu menuju jurang berjubah hitam. Jurang berjubah hitam itu mengeluarkan seteguk darah hitam saat dia terlempar. Bab 2140, mengeksekusi hantu kembar. Peng, jurang berjubah hitam itu menghancurkan dinding lonceng perunggu kuno. Lonceng perunggu kuno sudah mulai berubah bentuk dan jurang maut berjubah putih ingin mengambilnya kembali. Namun, karena medan kekuatan nenek moyang yang berat menekan bel kuno dan dengan 3 avatar Lin Ming yang mengalihkan jurang maut berjubah putih, jurang maut berjubah putih merasa hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Melihat jurang maut berjubah hitam akan segera mati, jurang maut berjubah putih mengeluarkan jeritan yang melengking dan memekakkan telinga. Jeritan ini seperti jeritan hantu gila. Saat jurang berjubah putih itu menangis, tanda merah darah mulai muncul di wajahnya. Tanda-tanda ini terbakar seperti api dan tumbuh seperti rumput liar, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh jurang berjubah putih. Pada saat itu, jurang maut berjubah putih telah membakar sari darahnya. Dan pada saat yang sama, jurang berjubah hitam juga didorong ke tepi oleh Lin Ming. Seluruh tubuhnya bergetar dan tanda merah darah mulai menyebar di wajahnya juga, dia juga mencoba membakar esensi darahnya. Dua jurang tingkat keilahian sejati membakar esensi darah mereka bersama-sama. Ketika ditambahkan keserangan gabungan mereka, kekuatan tempur mereka akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Weng, jurang berjubah putih memunculkan pagoda tulang.
Pagoda tulang ini tingginya hanya 1 inci, tetapi ketika muncul, ia mulai menyerap sejumlah besar vitalitas darah dari bekas darah jurang berjubah putih dan kemudian tumbuh secara sembarangan. Sedangkan untuk jurang berjubah hitam, dia mengeluarkan pita hantu. Pita hantu ini melesat melawan angin saat triliunan roh jahat keluar darinya. Roh-roh ini mengeluarkan ratapan yang menyengat telinga saat mereka tenggelam ke dalam pagoda tulang. Pagoda tulang berkembang pesat. Dengan suara gemuruh yang keras, ia naik semakin tinggi hingga menabrak bagian atas lonceng perunggu kuno, seperti pilar yang menopangnya dari dalam. Dan bahkan kemudian, pagoda tulang terus tumbuh, seolah-olah akan mengangkat lonceng perunggu kapan saja. Peng, 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 tanah di bawah pagoda tulang mulai retak. Adapun medan kekuatan nenek moyang Lin Ming, karena dipengaruhi oleh kekuatan yang luar biasa ini, ia mulai bergetar. Lapisan energi nenek moyang yang tumpang tindih pada awalnya tidak stabil dan sekarang sepertinya seluruh medan gaya akan runtuh. Melihat ini, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Avatar iblisnya bergegas keluar dan meninju pagoda tulang. Kaca, pagoda tulang memiliki lubang yang dihancurkan oleh avatar iblis Lin Ming. Avatar iblis itu menusukkan lengannya ke dalamnya seperti ular beludak, sampai ke pagoda tulang. Hukum kelaparan, menelan. Untuk sementara waktu, lengan avatar iblis Lin Ming berubah menjadi gambar tentakel darah kelaparan. Kekuatan menelan dengan liar mengalir ke dalam pagoda tulang dan pusaran melahap yang tercipta menutupi banyak roh jahat ini, menelan mereka saat mereka menjerit kesakitan. Setelah membobol istana Dao 2 kali lipat, hukum menelan mampu menyelaraskan dengan avatar iblis Lin Ming dengan lebih baik dan dia mampu mengeluarkan lebih banyak kekuatannya. Bersenandung, pagoda tulang itu bergetar hebat seolah-olah akan hancur. Adapun lonceng kuno yang terangkat sedikit, mulai jatuh kembali. Saat jurang berjubah hitam melihat Lin Ming menyedot semua roh yang telah dia sempurnakan dengan susah payah, dia merasa seolah-olah dia akan memuntahkan darah karena marah. Dia menggenggam pita hantu dan angin kencang muncul. Lapisan demi lapisan energi iblis berkumpul, membentuk cakar iblis raksasa di udara yang mencengkeram avatar iblis Lin Ming. Abisal berjubah hitam ingin mengusir avatar iblis Lin Ming, tapi saat ini cahaya tombak yang menyilaukan menyala, menabrak cakar iblis raksasa. Peng! Dengan ledakan keras, cakar iblis itu meledak menjadi racun kabut dan cahaya hitam. Diri sejati Lin Ming telah menyerang. Anda, melihat serangan diri Lin Ming yang sebenarnya, mata jurang berjubah putih itu berubah menjadi merah darah. Lin Ming terlalu sulit untuk mereka hadapi. Tidak hanya dia bertarung 1 lawan 2, tapi dia bahkan bisa mengalihkan keduanya pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka menstimulasi tanda darah mereka, teknik rahasia semacam ini tidak bisa bertahan lama. Setelah teknik rahasia ini memudar, kekalahan mereka hanya akan terjadi lebih cepat. Setelah menghancurkan cakar iblis, Lin Ming dengan dingin mencibir. Suara berderak keluar dari dalam tubuhnya dan sisik mulai tumbuh di atas dirinya yang sebenarnya. Pada saat yang sama, hantu Dewa Perang Asura muncul di belakang Lin Ming, jati dirinya telah mengaktifkan darah Asura miliknya. Bukan hanya itu, tapi dengan menggunakan kemampuan gerbang kehidupan untuk memulihkan esensi darah, Lin Ming bahkan dengan mudah membakar sejumlah esensi darah dari dirinya yang sebenarnya. Pada saat ini, keunggulan yang diperoleh hantu kembar Yin yang dari pembakaran esensi darah mereka telah hilang. Kekuatan 9 bintang, Lin Ming meninju. 7 bintang melayang di belakangnya, kekuatan cahaya bintang yang tak terbatas mengalir ke tubuh Lin Ming, mengembun ke tinjunya. Jurang berjubah putih mengangkat cakar iblis untuk memblokir tinju ini. Dukung aku. Jurang berjubah putih meraung ke arah jurang berjubah hitam. Saat ini, tak satu pun dari mereka yang peduli dengan pagoda tulang. Namun, sebelum suara jurang berjubah putih itu turun, raut wajahnya berubah. Tinju Lin Ming berisi kekuatan korosif yang memusnahkan segalanya. Cakar iblis jurang berjubah putih dengan cepat dilebur oleh tinju ini, dan bahkan vitalitas darah dan kekuatan hidupnya mulai menghilang dengan cepat. Ini adalah salah satu langkah yang Lin Ming lakukan setelah mendapatkan buku hitam kematian Seng Mei dan menyatukannya dengan pemahamannya tentang samsara hidup dan mati. Serangan seperti itu sudah sangat dekat dengan serangan Seng Mei. Dalam sekejap mata, lengan jurang berjubah putih itu berubah menjadi abu-abu mematikan, seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh nyawa. Neraka berjubah hitam dilanda kepanikan. Dia mengambil garpu hijau kecil di tangannya dan bergegas membantu jurang berjubah putih itu. Tapi pada saat ini, avatar iblis Lin Ming untuk sementara waktu menyerah menelan pagoda tulang dan menggenggam tombak tulang saat menabrak jurang berjubah hitam. Bang! Tanah keras makam dewa iblis hancur berantakan oleh serangan tombak avatar iblis Lin Ming. Jurang berjubah hitam itu terpaksa disingkirkan. Pada saat yang sama, 3 avatar esensi, energi, dan ilahi Lin Ming mulai berkumpul di sekitar tepi jurang berjubah putih. Mereka memegang roda Asura di tangan mereka saat mereka bergegas menuju jurang berjubah putih dan menebas dengan kejam. Wajah jurang berjubah putih itu berubah saat dia berjuang keras. Setelah membakar esensi darahnya, dia seperti binatang buas yang marah di ambang kematian. Dia dengan paksa memecah avatar esensi dan avatar energi roda Asura dari Lin Ming, tetapi pada akhirnya dia dipotong lehernya oleh avatar ilahi Lin Ming. Engah! Darah mengalir keluar, kengerian dan keengganan muncul di mata jurang berjubah putih. Dan pada saat ini, jati diri Lin Ming juga muncul. Peng! Tinju ini dengan kuat menghantam dada jurang berjubah putih itu. Kekuatan tumbukan yang kuat merobek pakaian jurang berjubah putih itu hingga tercabik-cabik.
Jurang berjubah putih itu mengeluarkan seteguk darah saat cahaya mulai memudar dari matanya. Tinju Lin Ming berisi dua hukum kehidupan dan kematian. Kekuatan ketuhanan dan iblis yang terus tumbuh tak henti-hentinya menerobos masuk ke dalam tubuh jurang berjubah putih, bahkan ketika hukum kematian dengan cepat menyia-nyiakan vitalitasnya. Dua serangan terus-menerus telah menyebabkan jurang berjubah putih kehilangan hampir seluruh kekuatan tempurnya. Dan dalam pertarungan yang awalnya terdapat perbedaan besar, kehilangan begitu banyak kekuatan tempur berarti hasil akhirnya sudah ditentukan. Abisal berjubah putih memaksa dirinya untuk menciptakan cakar setan, ingin melakukan serangan balik Lin Ming untuk terakhir kalinya. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tombak tulang yang ganas menembus punggung dan dadanya. Paku tulang terpelintir dan tumbuh serta merobek tubuh jurang tersebut, menyebabkan darahnya menghujani lantai. Abisal berjubah putih berjuang untuk menoleh untuk melihat avatar iblis Lin Ming berdiri di belakangnya, memegang tombak tulang tebal di tangannya. Jurang berjubah putih telah kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan. Kakak kedua, melihat jurang maut berjubah putih, jurang maut berjubah hitam merasakan hatinya memudar seperti bara api yang sekarat. Dia menyadari bahwa dengan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk menghentikan monster ini memburunya. Dia meraung keras dan melemparkan garpu hijau kecil di tangannya ke arah Lin Ming dengan seluruh kekuatannya. Kemudian, kekuatan iblis di tubuhnya meningkat hingga batasnya dan tubuh kurusnya mulai membengkak. Kamu ingin meledakkan diri. Cahaya dingin muncul dari mata Lin Ming. Diri sejati dan avatar iblisnya menyerang pada saat yang sama, dan ketiga avatarnya menghalangi kekosongan. Bang! Garpu hijau kecil dikirim terbang oleh serangan tombak iblis Lin Ming. Dan pada saat yang sama, tinju diri sejati Lin Ming menabrak dada jurang berjubah hitam. Kekuatan hidup dan mati dengan kejam meledak ke dalam tubuh jurang berjubah hitam. Kekuatan iblis yang dikumpulkan oleh jurang berjubah hitam dan ingin digunakan untuk meledak tiba-tiba dinetralkan oleh kekuatan kematian. Seperti air dingin yang memercik ke besi yang dipanaskan, jurang maut berjubah hitam itu mulai kehilangan kekuatannya dengan cepat, dia tidak mungkin lagi meledakkan dirinya sendiri. Ini sudah berakhir. Di bawah tekanan kekuatan absolut, jurang maut berjubah hitam tidak mampu menampilkan kekuatan penghancur surga terbesarnya. Bersama dengan jurang maut berjubah putih, keduanya meninggal dengan kesedihan yang mendalam, hanya mampu merawat kebencian mereka di akhirat saat Lin Ming membunuh mereka di lonceng perunggu kuno mereka sendiri. Setelah hantu kembar yin yang memihak, tanda totem di lengan mereka memudar, berubah menjadi kekuatan murni dewa iblis yang perlahan terbang menuju Lin Ming. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.